oleh Ustadz Wafi di Masjid Raya Pondok Indah, Jalan Arteri Pondok Indah, jam 15.00 sampai jam 22 malam, tanggal 12 Desember 2023. Dimohon kehadirannya, diundang secara terbuka kepada seluruh umat Islam. Jadi teman-teman, kenapa ini Apologet Islam Indonesia yang mereaksi atau memberi tanggapan ini atas berita-berita yang sudah Anda mungkin ketahui semua, berbagai macam berita di media sosial atau media elektronik. Di situ beritanya adalah Apologet Islam Indonesia yang melaporkan terduga penista agama UW inisialnya terduga menginjak Al-Quran dalam live TikTok begitu. Nanti akan dijelaskan sejelas-jelasnya, kalau perlu kita nanti akan share datanya. Nah ini, Bes, tolong dibacain Bes. Ini undangan sekaligus, ini undangan dulu. Monggo. Oke, untuk teman-teman yang berada di area Jabodetabek, insya Allah kita akan melakukan kegiatan kajian bersama dengan Ustadz Wafi yang akan diselenggarakan hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 pukul 15.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat di Aula Masjid Pondok Indah. Ya, teman-temannya kalau ada Pendem. Kenapa? Suara lu mendem kecil. Udah gede. Kecil. Ya nggak apa-apa lah, terusin. Cek, masih mendem. Sepertinya sih mendem, tapi nggak apa-apa, terdengar kok dengan baik. Silakan. Kok mendem? Ya silakan teman-teman di screenshot, lalu diingat jadwalnya. Insya Allah akan diselenggarakan di Masjid Pondok Indah. Tanggal 12 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Api Jatim hadir. Silakan lanjut Bang Ibes. Kok suaranya pada lemes sih, nggak semangat apa ya? Bar semangat. Jangan menye-menye dong, suara getar gini loh. Habis Gitu, semangat. habis makan. Kenapa sampai Assalamualaikum ngantuk gitu? warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngantuk, semangat kalau bicara. Oh siap Bang Handi Celebes. Gitu. Siap. Gaspol. Semangat ya kan Bang Begitu Hendi. dong. Semangat. Waalaikumsalam. Jangan dimenye-menyein. Semangat. Begitu Bang. Intermezzo Bang. Ini dikit Bang Andi, yang punya screenshot kaki tolong dikirim di grup dong, yang punya screenshot kaki mau bikin thumbnail. Kayak apa? Aduh. Udahlah, nggak usah disebarin terus lah itu kali Baneflos. Udah biarin aja, orang-orang juga udah pada ngelihat kok. Kayak sakit hati ngeliatin begitu mulu. Si Ibes giliran Nah, karaoke teman-teman suaranya yang- lantang, giliran di sini suaranya mendem. Ya mana yang mendem? Suara lu. Apanya lagi? Gak kayak biasanya. Kalau biasanya langsung teriak-teriak. Kalau kayak gini Suara yang lantang tadi Sokores, bagus tuh suara saya pasti gitu ya, karena nggak berubah-berubah begitu. Kalau aku bagus, kalau aku. Suara Bang Ibes, dia pelan-pelan tapi pasti tuh, Bang Andi. Kalau aku bagus. Udah bagus. Deng. Bang Yo kenapa Bang Yo?
Bagus nggak suara aku? Bagus Bang Jo. Bagus. Bagus. Baik, thank you. Semarang bagus nggak Bang? Mantap. Semangat. Bagus. Semarang merdu. Jatim. Thank you, it's my name. Oke. Jatim ya. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar, izin ya. Hostnya lemas. Hah? Hostnya suaranya lemas. Untuk teman-teman yang berada di untuk teman-teman yang berada di daerah atau kesekitaran Jabodetabek bisa nanti di screenshot jadwal kajian bersama Ustadz Wafi kita adakan di Masjid Pondok Indah tanggal 12 Desember. Jadi nanti siapa tahu kita bisa berkumpul di sana, bertemu dan berkenalan. Assalamualaikum. Insya Allah akan dihadirkan petinggi-petinggi, orang-orang penting lah di dalam API. Insya Allah akan bisa ketemu langsung di sana. Jadi kalau mau berkumpul silakan di screenshot lalu dilihat jadwalnya, karena memang harinya berhubung dengan hari kerja ya. Berhubung dengan hari kerja, siapa tahu bisa meluangkan waktu kita bertemu di sana, bertegur sapa, lalu menyaksikan Ustadz Wafi, kita mendengarkan kajian dari beliau dan bisa nyantai-nyantai bareng setelah itu. Oke teman-teman. Yang lain ada yang lagi yang disampaikan yang baru naik? API Kaltim, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang di Kaltim bisa di follow akun-akun ini, akun khusus API untuk wilayah Kaltim. Yang berminat bergabung bersama API bisa DM langsung di akun ini atau di akun Auto Gajian API atau ke admin-admin API yang lainnya. Ya, begitu aja Bang Ibes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul, masjidnya di apa? Izin pamit turun ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di screenshot aja teman-teman ya, di screenshot aja lalu dibaca dengan seksama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. API Jabodetabek yang mempunyai acara. Bang Ibes, izin juga ya untuk informasi. Ya. Bulan Januari kita ada kopdar di Malang dari API Jatim. Yang teman-teman mau datang silakan daftar ke API Jatim juga, dan ada merchandise-nya juga, kaos gitu. Ya, bagi yang Mantap. daftar juga bisa langsung melalui API Pusat dan API Jatim juga. Di sini kita mau kopdar buka untuk umum. Dan itu dua hari 1 malam untuk di Malang ya. Itu di tempat wisata kita adakan. Wih, mantep. Keren. Ya, kita udah siapin, insya Allah kita siapin tenda juga semua untuk teman-teman yang Naik bis ya? yang mau naik bis silakan, kita akan ada titik jemput juga nanti gitu. Mantap. Masya Allah. Keren. Dan untuk merchandise-nya itu gratis ya? Ya enggak loh Bang, kan ini kan Oh gitu, kita buka kirain gratis saya kaosnya OTW gitu. nih. Izin, Akhi. Siap. Izin nama ininya, nama akunnya bisa tidak disingkat aja API Jatim. Nanti diedit ya, Akhi ya. Siap Bang Ibes, siap. APII Jatim. Di ini aja ya. Siap. Seperti ini nih, seperti API Kaltim, API Jabodetabek, biar kebaca. Oke, Akhi? Siap Bang Ibes, siap. Siap, terima kasih banyak. Iya. Oke, untuk teman-teman yang lain saya ingatkan lagi yang baru bergabung,
insya Allah akan kita adakan acara kajian Islam bersama Ustadz Wafi tanggal 12 hari Selasa di Masjid Pondok Indah. Jadi yang ada di sekitaran Jabodetabek silahkan merapat dan tentukan jadwalnya. Siapa tahu bisa diluangkan waktunya karena memang harinya hari kerja ya. Tapi ya seperti biasa lah ya. Kalau saya yang ngingetin kerja mulu, ngabisin waktu. Sekali-kali lah ikut kajian. Oke, sudah adakah Gurunda di bawah atau Pak Sondi? Menunggu dulu sebentar. Menunggu. Untuk teman-teman yang lain, insya Allah bersabar ya. Untuk di daerah-daerah lain, nanti next kita akan mengadakan acara seperti ini yang lebih besar nanti, insya Allah. Insya Allah doakan saja dan nanti akan datang tamu-tamu spesial dan bisa bertemu langsung. Jadi mari kita sukseskan dulu acara pertama ini. Untuk solidaritasnya kita berkumpul bersama. Kalau ngeri luber juga nanti nih Bang Handi. Ya pokoknya kumpul aja lah dulu. Oke, masih ada teman-teman yang lain yang mau disampaikan? Iyalah, supaya kerja gua. Ikhwan, ini acara kajian Islam bersama Ustadz Wafi, insya Allah akan sukses dan mewah. Yang Api butuhkan adalah kehadiran kalian. Karena percuma elegan dan mewah dan sukses kalau tidak ada yang datang, gitu ikhwan. Ya, terutama untuk saudara dekatnya Api Jabodetabek ya, Api Jabar, Api Jawa Barat, tafadhol, ada 4 hari lagi, silakan disediakan waktunya untuk bergabung di tanggal 12, itu hari Selasa ya, setengah 4 sampai jam 10. Kajian Islam bersama Ustadz Wafi, gitu. Insya Allah hadir, saya tinggal di Ulul Jami. Sip. Oke, untuk yang akan hadir, tolong di DM hostnya ya. Jadi ketika nanti masuk tinggal registrasi ulang aja gitu. Karena kita mau mendata untuk cateringnya, begitu. Oke, silakan di DM. Kalau yang tahu nomornya di Japri. Kalau yang tahu alamat rumahnya langsung aja disamperin. Rumahnya Idul Ibestam, gitu ikhwan. Oke, ya yang di Karawang juga gas berangkat. Pakai marawis enggak? Belum. Marawis belum, nanti setelah acara berikutnya baru kita akan tambahkan ornamen-ornamen dari acara, gitu. Ada tiket masuknya enggak? Yang ada itu kupon makan. Itu. Kapan-kapan sulut Bang? Kan udah ada tuh api sulut belum ada ya Bes ya? Belum kayaknya, Kota Injil itu. Belum. Ntar kalau ada baru. Rindu kores, aku lanang Mas. Di Bandung Api Jabar tuh bikin. Nah, Api Jabar silaturahmi ketika Api Jabodetabek ada acara. Nah, nanti Api Jabodetabek silaturahmi ke Api Jabar ketika Api Jabar ada acara, gitu. Ada apa nih? Ada kajian Islam bersama Ustadz Wafi di hari Selasa tanggal 12 dari setengah 4 sampai jam 10. Jakarta, Masjid Raya Pondok Indah ikhwan. Berangkuy. Wow, keren woy. Saya seperti melihat jajaran Katulistiwa ya di live komen Api. Kirim Bang Koreh di grup. Ya, itu aku udah ambil. Thank you Ustaz Sugi. Iya. Mantap. Mantap. Ini berpulang di balik tembok ini. Ya, takutnya mempercepat ajal aja. Ya, kondisi sakit gitu. Dalam keadaan sehat aja kalau dengar kayak gitu langsung lemes, apalagi sakit ya kan? Oh, itu dia. Ini gimana Bes, nunggu apa kita?
Ini saya ini apanya nih? Woi, keren woi. Enggak, saya tumpuk-tumpuk aja. Ini yang berita dari Ya. Detik News. Nah, gitu aja udah, nggak aku kasih tulis-tulisan. Kadang tulisan itu bikin dolar kuning. Tempat saya Oi. lagi rame. Saya mute dulu. Siap. Nunggu apa, Bes? Nggak tahu. Kayaknya sih gue Bang. daripada ngomongin yang lain mulu. Bang Kores, Bang Andi. Ya? Bang Kores ngaji aja sambil nunggu Bang Juma. Waduh. Aku nyanyi aja orang emosi apalagi ngaji. Oh, terbakar pasti. Ya udah aku mantau Zoom dulu. Lanjut. Baik. Standby akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jateng bang. Oke. Gimana Bang? Mohon di follow. Oh Siap, iya, untuk teman-teman yang di bawah 1.200 orang silahkan setiap divisi wilayah ini akunnya di follow untuk mendapatkan informasi-informasi yang terkait. Karena insya Allah kedepannya nanti pasti suatu saat akan bermanfaat untuk kita semua, di mana mungkin di antara kita ada keluarga di setiap daerah-daerah dan bisa berkoordinasi apapun itu, tapi jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya siapa tahu di sana kan ada yang bininya hilang di daerah mana gitu kan, bisa minta bantuan kepada API wilayah untuk mencarikan hilangnya daerah mana kan gitu. bisa nyampe bini gitu ya Bang Bes. Izin ya teman-teman ya, karena Bang Zuma sudah datang, untuk wilayah semua Iya. mungkin bisa, mohon maaf ya standby. teman-teman ya. Iya ya, nggak apa-apa. Mungkin Siap. saya standby mantau di bawah. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih ya teman-temannya semuanya ya. Sama-sama Bang Izin. Ibes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Api Jateng. Ya, silakan. Bang Zuma, permintaan naiknya silakan diklik yang kotak yang paling atas ya, Gurunda ya, kalau bisa ya. Gurunda, di manakah dirimu? Gurunda. Milih atas ah. Gurunda, kalau bisa diklik kotak yang di atas ya, Gurunda ya. Minta. Bismillah, kita lihat ya. Semoga. Jadi teman-teman, Bang Juma sudah hadir ya. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kecil sekali? Rata Ganda. Ya, saya lagi tidak ada di peta ini. Jauh. Cek. Si Barakokok. Agak kecil suaranya. Iya, memang suaranya kecil karena lagi di gunung jauh dari pedalaman. Coba saya ganti dulu ya. Sabar ya. Siap. Ini lagi rusak atau gimana nih? Saya lagi di gunung. Oke. Ustadz Sugi noise banget, parah. Iya. Di gunung di Malino, bukan di wisata. Aku lagi di gunung. Oh, lagi di Malino. Lagi liburin kan dah? Bukan liburan. Tapi ini cari ini. Angin. Bukan cari angin. Cari santet. Oke, tinggal menunggu Bang Sondi ya. Bang Sondi tadi ada info 5 menit lagi, paling lama 10 menit. 5 menit lah dia udah beliau di sini. Kalau Bang Sondi udah masuk kita mulai gitu ya. Jadi teman-teman
acara atau jadwal kita pada malam hari ini adalah reaksi terhadap Cek. ya ini mantap Bang Joma. Mantap. Mantap sih HP si Lobet. Rasa nih. Rasa gue teh. Ada ya agak gitu. Iya, lanjut Bang Hadi, lanjut. Jadi malam ini terjadwal untuk terfokus di Komal Apologet Islam Indonesia agar reaksinya tidak sendiri-sendiri gitu, terfokus di sini. Ya teman-teman yang ingin melivekan ya monggo. Terus kedua, jangan beri judul thumbnail yang berlebihan. Karena ini menyangkut mengenai proses hukum yang telah dilaporkan oleh API di Polres Jakarta Selatan. Inisial UW terduga menista agama Islam dengan injak Al-Quran. Jadi nanti pembicara dari segi hukum ada Bang Sondi, ada Bang Yo. Dari segi edukasi mengenai bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar ada Bang Juma, ada Ustaz Sugi dan lain-lain. Supaya apa kita berbicara agar tidak membuat kita salah langkah. Itu kira-kira teman-teman. Jadi malam ini edukasi hukum sekaligus memperkuat akidah Islam. Kemudian setelah itu kalau masih ada waktu, teman Kristen disisakan naik satu yang mungkin dilanjutkan dengan diskusi lintas agama selanjutnya. Kira-kira begitu jadwal pada malam hari ini. Tinggal menunggu Bang Sondi Banyuma. Itu laporannya. Oke. Di monitor. Tinggal menunggu Bang Sondi ya. Tadi ada teman kita dari cabang mana itu? Apologet. Itu logonya nggak usah diperpanjang, singkat aja kayak API Jabodetabek, API Jatim. Sudah Kanda. Tadi apinya disingkat aja. Betul. Sudah tadi saya sampaikan. Biar kelihatan pada saat naik di Komal juga kan. Iya. Oke, tinggal menunggu Bang Sondi ya. Sabar loh teman-teman. Jadi malam hari ini kita reaksi itu loh. Beritanya sudah baik di media nasional, media elektronik itu. Ya kalau nanti Anda belum membacanya nanti di share screen di sini. Bahwa apa sih yang ingin kita edukasi di sini, bahwa diskusi lintas agama itu nggak dilarang. Tapi kalau monolog ya, terus kemudian menginjak kitab suci itu sudah masuk ranah hukum. Jadi orang-orang sebelah sana jangan baper. Negara ini negara hukum. Gitu ya. Jangan digoreng-goreng lagi dong. Gitu loh. Tindakan yang baik itu adalah menegakkan hukum, tidak melanggar hukum. Itulah API. Ada divisi hukumnya. Tidak bertindak sembrono. Oke. Tinggal nunggu Bang Sondi lagi nih, sebentar. Baru kita buka dengan resmi. Sabar ya teman-teman, jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri. Serahkan prosesnya kepada penegakan hukum. Hukum adalah panglima. Oke. Yang jelas sudah berbagai media itu. Anda boleh baca. Apa bisa disebut medianya ya? Ya. Boleh-boleh aja sih. Boleh ya. Dari Newscom gitu ya, dari banyak sekali nih. Tribun, iNews, Detik, Suarakom, Oke Johncom, Sindo News,
Nasional, Pangandaran News, Tribun News Jakarta, TV One News, dan lain-lain. Beritanya hampir sama. Dan kalau di TV One itu benar-benar berupa video. Ya itulah tindakan API yang sebenarnya. Bahwa apa ya? Harus melalui proses hukum. Tidak ada tawar-menawar. Itu intinya. Saya persilakan teman-teman di bawah takbir serentak 1800 baik di YouTube, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Gimana Bang Sondi? Belum ada di bawah host? Tadi udah dihubungin belum Bang Sondinya? Udah 5 menit yang lalu, 10 menit ada tamu katanya. Sebentar lagi. Pada yang saya screen nanti tuh ya. Terus screen apa tuh? Yang berita itu apa video bisa diputar, nggak ada masalah. Loh, hilang suaranya. Jangan diputar, itu bahaya itu. Oke. Apa Bang Handi? Mau di itu lagi nggak usah lah, itu udah ini kemana-mana. Aduh, ngeliatin mulu kayak gitu sakit hati ngeliatnya. Kalau intinya kayak begitu. Kalau mau teman-teman, ada di beberapa media online tadi sudah sudah dijelaskan dengan Bang Handi. Silahkan dicari di sana di beritanya dan di TV One juga. Ini kita sedang reaksi. Jangan di share terus itu, kaki biadab itu kayak gitu. Bang Andi udah Gurunda. Ya. Bukan itu Ibes yang minta diputar. Ini kan reaksi. Reaksi adalah berita yang ada. Reaksi berita, mau diputar beritanya, ini ada di saya, nanti saya putar. Nggak boleh menurut Pak D, karena nanti kena copyright, kan begitu pertanyaan. Yang TV yang berita online nggak apa-apa itu. Si Ibes bilang nggak usah diputar, lah kita mau reaksi. Bukan. Kalau video reaksi TV One itu ya bisa kok tidak ada penyebutan ini juga. Baru saya ini. Nggak boleh, jangan. Kena apa itu? Di TikTok, di YouTube kena itu, nggak bisa. Kita udah sering kena itu. Ibes ini dibilangin. Nggak boleh, apa-apa jangan. Sekali-kali. Kan untuk reaksi ini kan. Takut itu lagi dakwah kan. Daripada dihapus sama YouTube, apa nggak kasus channel? Barangan aja. Tinggal bikin lagi. Jadi yang ditampilkan nanti hanya berita tulisan. Jadi baca satu, baru kemudian ada edukasi hukumnya. Gitu ya. Ini Bang Sondi, sebentar saya terima telepon dulu ya. Itu Bang Sondi udah dibawa, bukannya diperhatiin, dinaikin dong. Baru banget. Oke. Halo, assalamualaikum para guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Nah, udah ada Jonathan, udah selesai itu Bang Andi. Bisa. Assalamualaikum udah. Waalaikumsalam. Evangelis Jonathan Nandar. Wah, keren. Aku hari Senin ke Jakarta loh. Yonang ketemu ya. Gimana udah? Suaraku dengar?
Dengar udah. Jelas. Sondi. Janganlah itu diomongin terus Bang Sondi. Aku udah batalin soalnya Bang Sondi. Ya karena Mas batalin tuh maka gue sebut, kalau Mas batalin nggak batalin aku yang batal. Cuma orang yang di Makassar tuh nggak mau ke Jakarta, kenapa sih Bang Andi? Nah, Kenapa tuh Mas Ugi? nggak tahu. Anu sibuk sampai tanggal 21 beliau sibuk syuting. Nanti kalau udah lewat tanggal 21 alasnya sampai tanggal 32. Iya, itu sibuk lagi entah apa gitu sibuknya. Ya salah. Kalau kita mulai ya. Aduh, kenapa jadi begini sih? Lagi hang nih komputer saya nih. Nah, Tunggu sebentar. Ini ada suara yang berbisik. Ada siapa? Siapa? Tadi ada tamu karena udah janji sama Bang Andi, Mas Ugi, terpaksa tamuku gue bilang, Pak, saya mau keluar, bilang gitu. Iya, dia kalau nggak digituin nggak berhenti dia ngomong, ya Allah Tuhanku. Udahlah, berbohong mungkin berdosa, dosanya aku serahkan ke Bang Andi lah. Kenapa nyuruh aku kayak gini? Dia berdosa. Berbohong itu ya. Aduh ya Allah. anu dari Apologet Islam Indonesia, Riau bukan? Bukan. Oh. Dari calon Pak Camat. Dia mau maju di camat, harus nemuin kita, kenapa sih? Berprestasi dong jadi camat itu. Assalamualaikum Ustaz Wapi, keponakan Pak D. Mana Ustaz Wapi ini? Udah di Jakarta kah dia? Sudah di Jakarta beliau, fotonya doang. Oh, fotonya doang. Ini acara apa nih Mas Ugi? Kok pada diem? Ya, Bang Juma. Iya. Bang Juma. Iya Kanda, gimana? Aku panggil Gurunda kan nggak boleh, panggil Bang Juma aja ya. Ini Api Riau meminta waktu nih kepada Dinda, kapan ada di Komal Api Riau untuk mereka bersilaturahim aja. Boleh Kanda, boleh. Aku tawarin Ustaz Sugi, dia bilang enggak lah, udah kami udah bosan sama Ustaz Sugi, dia bilang gitu. Teganya. Ya Allah. Iya, kita cari waktu lah nanti ya untuk ini ya, Dinda ya sama Api Riau ya. Kalau bisa kemarin Kanda, nggak apa-apa. Kemarin? Iya. Kemarin gimana maksudnya nih? Ya kalau bisa kemarin. Kalau bisa kemarin, karena nggak bisa kemarin tuh makanya lusa. Ya Allah, inilah kalau satu hari ini dia kalau nggak makan hotel agak ini dia kulihat agak lamban dia. Kita udah makan hotel, Allah ya, kalau udah makan hotel, waduh larinya ya Allah. Duh. Kencang kali ya. Kencang kali, susah kita ngejar. Ini Bang Andi mana ini yang punya acara nih? Oh, ada Opung Rambe. Assalamualaikum Opung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakar hukum kita ini. Masya Allah Opung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Opung. Gimana kabarnya, Opung? Hidup Opung. Alhamdulillah sehat walafiat. Baru selesai minum balo ini, pusing kepala. Mau minum balo. Mata nih. Rasa teh. Opung mah semua diminum sama dia. Iya, ini minum balo ini, lagi pusing ini. Tinggal nunggu Pak Arif RH ya. Teman-teman ada yang bisa panggil Pak Arif? Mulai ya. Biasanya kalau jam segini Pak Arif itu kan lagi tadarusan. Aduh. Mulai aja mulai sambil nunggu yang lain. Silakan Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama para pengawas, para pembina divisi-divisi Apologet Islam Indonesia. Malam hari ini terjadwal akan membahas perkembangan kegiatan Apologet Islam Indonesia dari segi hukum dulu. Alhamdulillah semalam sudah mengambil tindakan hukum atas UW, inisial UW yang terduga menginjak Al-Quran menista agama Islam. Jadi API melaporkan di Polres Jakarta Selatan dan sudah beritanya ada di media sosial. Untuk itu malam hari ini para pakar-pakar hukum API sudah bergabung dan bersama juga ada Bang Juma, Pak Desugi, Bang Jo dan lain-lain, Pak Opung Rambe, Ketua Umum DPP Peradin Indonesia, ada Dr. Sondi dan lain-lain mengenai segi hukumnya. Dan pasal-pasal apa sih sepertinya biasanya seperti itu, 156K, 28E dan seterusnya, biasanya ancamannya berapa dan bagaimana proses selanjutnya dari tinjau dari segi hukum. Itu kira-kira ya kita bahas, dan untuk edukasi mengenai bagaimana kita sebagai umat Islam untuk berdiskusi itu ditinjau dari segi Islam. Nanti Bang Juma, Pak Desugi akan memberikan kita edukasi agar kita ini diskusi tidak melanggar hukum. Itu intinya di sana. Untuk pertama kalinya saya Di sini ada guru aku Bang Andi, Opung Rambe, ada guruku juga Jonathan Nander ini. Rasanya kok nggak etis ya kalau aku yang menyampaikan ini. Gimana Opung? Lanjut. Lanjut udah. Atau Nandar aja menyampaikan? Lanjut udah, saya junior udah. Oke, makasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudaraku, baik yang berada di atas komal ataupun yang di bawah. Ya, jadi sebelum kita berbicara tentang hukum pidana itu, ada dua hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Masalah pidana di Indonesia. Pertama, mungkin kita udah sering dengar apa namanya itu KUHP, apa itu namanya KUHAP. Tapi banyak dari kita yang masih belum memahami perbedaan antara KUHAP dan sama KUHP. KUHAP itu kepanjangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu KUHAP ya, KUHP. Jadi KUHP itu kepanjangannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan KUHAP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau hukum beracara. Nah, timbul pertanyaan, apa perbedaan KUHP sama KUHAP? Kalau KUHAP itu dia berbicara tentang aturan, ya, aturan yang mengatur dalam tindakan sebuah pidana. Misalnya kayak begini, mencuri ayam kalau ketangkap maka akan dikenakan sanksi pidana sekian tahun. Itu namanya KUHP. Aturan namanya KUHP. Sedangkan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu adalah itu sistem beracaranya. Sistem beracara itu maksudnya apa? Sistem beracara itu maksudnya adalah serangkaian aturan proses yang mengatur penegakan hukum dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Jadi proses dari sebuah KUHP itu, dari KUHP itu namanya KUHAP. Nah, jadi KUHAP itu adalah proses dari tindak lanjut dari KUHP. Itu disebut tentang KUHAP atau kita kenal dengan istilah selama ini adalah hukum beracara. Nah, kembali kita ke kasus ini, kita harus bisa membedakan dulu kawan-kawanku. Yang pertama itu
tahapannya itu disebutkan tadi, tahapan itu adalah melaporkan ke penyidik. Ya, melaporkan penyidik itu namanya penyelidikan. Itu namanya penyelidikan. Nah, kasus Uti ini itu baru tahap namanya penyelidikan. Apa itu namanya hukum acara pidana penyelidikan? Dalam hukum beracara, ya, penyelidikan itu adalah proses hukum pertama dia. Penyelidikan itu dilakukan oleh para hukum seperti kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan, ingat ya, dugaan ya, adanya dugaan sebuah tindak pidana. Nah, selama penyelidikan itu, pihak penyidik atau kepolisian di sini dia menerima berkas-berkas ya atau keterangan-keterangan saksi yang sifatnya relevan. Nah, jadi di sini dia baru misalnya berkas seperti apa? Misalnya video yang kita serahkan selama ini. Video yang baru kita serahkan itu namanya baru barang bukti, bukan alat bukti. Nanti ada perbedaannya. Jadi di saat kita menyerahkan barang bukti, itu namanya barang bukti itu diproses penyelidikan. Dan pihak penyidik menanyakan kepada para saksi yang mengumpulkan barang-barang bukti tadi yang relevan. Nah, setelah ini terkumpul, maka nanti tim penyidik akan melakukan rapat dia. Dan ingat, ya, yang namanya sebuah laporan, apapun bentuk laporan itu, pihak penyidik atau pihak kepolisian tidak boleh untuk menolaknya. Dia akan menerima setiap laporan dari kita. Tetapi kembali lagi, apakah laporan ini akan diproses atau tidak, itu tergantung dari keterangan-keterangan dan saksi-saksi yang dibutuhkan. Kalau seandainya keterangan dan saksi, keterangan saksi atau barang bukti itu rasanya sudah relevan, maka penyidik akan menaikkan kasus ini ke dalam penyidikan. Ingat ya, kalau tadi namanya penyelidikan. Penyelidikan itu adalah kita memberikan laporan. Setelah laporan kita ini dipelajari oleh penyidik dan ternyata ditemukan di situ ada barang bukti yang cukup, maka penyidik akan menaikkan kasus ini ke penyidikan. Nah, setelah diproses di penyidikan ini, maka penegak hukum dia akan lebih intens lagi dia. Ya, untuk meminta tambahan keterangan saksi dan mengumpulkan alat bukti. Nah, di sini baru alat bukti dia, tidak barang bukti lagi. Kalau dia sudah masuk ke tahap penyidikan, dia tidak lagi berbentuk barang bukti, tapi alat bukti. Nah, dia akan kumpulkan. Misal seperti laporan kita ini kan udah diterima nih. Nanti dari sekian beberapa hari nanti itu ada keterangan dari kepolisian bahwanya kasus ini telah akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nah, di saat tahap penyidikan inilah makanya nanti penyidik kepolisian itu akan lebih intens, dia meminta kepada kita keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, atau juga itu alat-alat buktinya. Itu dia. Kalau ini sudah lengkap nanti, baru di situ nanti polisi akan bisa memutuskan apakah perkara ini bisa disangkakan atau tidak. Nah, sampai situ dulu Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak terlambat. Semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Sondi, itu dari edukasi hukum, dari melapor dan tahapan begitu ya. Jadi kita awam hukum tentu harus mengerti prosedurnya seperti apa. Jadi nggak boleh main langku gitu loh, sesuai kecuali tangkap tangan. Nah, coba Bang, bedanya itu melalui perseroan atau tangkap tangan, bedanya apa Bang Sondi? Silakan. Oke, kalau ketangkap tangan dia tidak lagi dibutuhkan namanya penyelidikan. Ya, dia udah bisa langsung disangkakan dia. Kalau ketangkap tangan, jadi artinya di sini kalau dia ketangkap tangan tidak lagi hukum acara pidana itu khususnya penyelidikan itu dilangkaui. Ya, dia bisa ditahan langsung, ya bisa ditahan langsung
dan di sini udah masuk dia ke tahap penyidikan. Karena gini Bang Andi, polisian itu bisa mempersangkakan seseorang, bisa menahan seseorang kalau itu sudah masuk ke tahap namanya penyidikan. Di tahap penyidikan ini, ya, kepolisian itu mempunyai kewenangan untuk menahan atau tidak menahan seseorang. Tetapi kalau kasus untuk ketangkap tangan, itu dia wajib dia ditahan. Tapi kalau kasusnya lama laporan, yang seperti kita lakukan ini, penyidik itu mempunyai kewenangan untuk bisa menahan atau tidak berdasarkan kebijakan dari pihak kepolisian. Tapi lihat dulu kasusnya. Kalau kasusnya di atas hukuman 5 tahun, biasanya itu akan ditahan oleh pihak kepolisian. Beda kalau kasus ketangkap tangan. Kalau kasus ketangkap tangan dia tidak harus 5 tahun, tidak harus 3 tahun, beda kasus dia. Kalau dia sudah ketangkap tangan, maka pihak penyidik langsung bisa menahan. Tapi kalau delik umum atau delik aduan, kalau dia sanksi pidananya di atas 5 tahun, maka dia harus ditahan. Tetapi kalau di bawah 5 tahun, itu bisa tidak ditahan, bisa ditahan tergantung kebijakan dari penyidik atau kepolisian. Artinya di sini beda kasus dengan ketangkap tangan. Kalau ketangkap tangan, dia harus mesti ditahan. Mungkin itu perbedaannya Bang Andi. Terima kasih Bang Sondi. Mungkin ada tambahan dari Opung, Ketua Umum DPP Peradin. Silakan Opung Rambe. Opung menjauh. Opung. Bang Yo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LP yang semalam itu kemarin itu LP atau Dumas? Bang Hadi. Laporan Opung, baru LP Opung, baru laporan. Sudah LP langsung. Udah laporan udah diterima. Oh. Kalau sudah LP itu sudah ada tindak lanjutnya. Kalau Dumas itu kan baru penyelidikan. Kalau sudah ada LP-nya, ya saya besok kembali ke Jakarta. Mungkin kita ketemu hari minggu depan aja, Handi, biar saya tindak lanjutin. Kebenaran ada juga. Aku Senin ke Jakarta, Pung. Kenapa? Aku hari Senin ke Jakarta. Kalau Pung ada waktu Senin kita kumpul nanti sama Dinda Hendra juga. Oke. Besok Senin kita ketemu di kantor saya aja kalau gitu, biar kita tindak lanjutin itu. Karena saya besok baru pulang dari Makassar, pesawat terakhir. Begitu. Saya kira gitu aja. Kalau sudah LP kita siapkan, nanti tentunya kita lakukan tindakan-tindakan lebih lanjut lah untuk itu. Saya kira demikian. Itu dulu. Kalau memang hari Senin kita kumpul ya di kantor saya aja, apa di mana terserah. Syukur-syukur kalau di kantor saya bisa kita leluasa berbuat apa saja kan. Gitu. Udah Bang Andi, udah Sondi, Bang Jumat, dilanjut. Siap. Kita ketemu Senin. Lanjut Bang Andi. Siap Opung, terima kasih. Ya, terima kasih Opung. Selanjutnya Bang Nandar ada yang ingin disampaikan. Ini komputer saya bermasalah. Bang Yo. Bang Yonatan. Bang Yonatan ini adalah seorang praktisi hukum juga teman-teman. Dia adalah lawyer juga beliau ini. Gitu ya. Bang Yo, ada yang mau disampaikan? Menjauh mungkin dari perangkat. Oke. Beliau mungkin menjauh. Selanjutnya ke ini. Kembali penegasan hukum dulu ya. Bagaimana cara mengedukasi saudara-saudara kita, Bang Sondi, Opung, dalam hal menyikapi LP ini? Terus kemudian apa bagi seorang yang awam hukum ya? Apakah perlu tindakan berlebihan seperti apa sih untuk edukasi hukumnya? Silakan Bang Sondi untuk edukasi agar saudara-saudara kita itu tidak bereporia berlebihan. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu praduga tidak bersalah itu loh intinya. Silakan Bang. Bang Andi, yang namanya LP itu nanti pihak penyidik dia akan memberitahukan kepada kita apakah laporan kita ini akan dia naikkan ke
penyidikan atau tidak. Nah, tetapi kalau seandainya laporan kita ini sudah diterima, itu ada hal-hal yang kita lihat dari segi hukumnya ya, ada hal-hal yang bisa diproses lebih lanjut. Kenapa? Kalau di saat laporan kita pertama itu mungkin kita mempunyai kekurangan barang bukti, punya kekurangan saksi, biasanya di saat kita menyerahkan itu, laporan itu bisa langsung ditolak Bang Andi, untuk kita diminta untuk melengkapi terlebih dahulu. Tetapi kalau berkas kita ini sudah terima, berarti dalam hal penyelidikan persyaratan kita itu sudah lengkap. Tinggal nanti penyidik itu akan menentukan apakah kasus ini akan mereka naikkan ke penyidikan atau tidak. Tetapi biasanya akan diberitahu. Ya, itu mereka mempunyai kewajiban untuk memberitahu bahwasanya kasus yang telah kita laporkan ini akan diambil langkah lebih lanjut. Biasanya akan mereka beritahukan secara resmi itu. Nah, di saat proses ini sedang berlangsung, maka seseorang tadi itu belum bisa dikatakan dia pidana. Makanya di situ disebut praduga tidak bersalah. Sampai di persidangan pun seseorang itu sebelum hakim memutuskan sebuah perkara apakah dia bersalah atau tidak, maka azas praduga tidak bersalah itu akan melekat pada diri seseorang. Kecuali kasus itu telah diputuskan dia menjadi pidana. Maka di situ. Nah, ingat, yang nama sebutan kasus pertama, ya, kalau dia sudah penyidik menyatakan dia bersalah, maka seseorang tadi akan disematkan menjadi tersangka. Ya, tersangka dia. Nah, setelah dia menjadi tersangka, setelah polisi nanti menyerahkan kasus ini yang mungkin berkasnya sudah lengkap atau P21 ke penyidikan, ke penuntut umum, maka penuntut umum akan mencoba membawa ke persidangan. Nah, di saat dibawa ke persidangan, tersangka tadi berubah namanya menjadi terdakwa. Jadi terdakwa itu melekat pada diri seseorang apabila dia sudah memasuki arena persidangan. Tetapi sebelum dia masuk ke arena persidangan, maka statusnya masih tersangka. Nah, setelah dia masuk ke persidangan, ruang persidangan, itulah statusnya menjadi terdakwa. Sampai nanti hukuman putusan hakim ingkrah mengatakan dia bersalah, maka namanya tidak lagi menjadi terdakwa, tapi sudah menjadi terpidana. Nah, di saat itu itulah ya azas praduga tidak bersalah tadi gugur demi hukum Bang Andi, karena dia sudah terpidana. Jadi artinya selama kasus masih di pengadilan sampai hakim belum memutuskan sebuah perkara apakah dia bersalah atau tidak, maka seseorang tadi tetap diberi azas praduga tidak bersalah. Gitu Bang Andi. Terima kasih. Tampilkan dulu apa itu bukti bahwa Utiwati Mena itu sudah masuk berita gitu, biar netizen di bawah tahu. Iya, Bang Sondi, bisa saya bertanya, Bang Sondi? Silakan. Kan Aki Arif yang paling ganteng sama Duru. Iya, terkait dengan kasus ini, paling tidak mulai hari ini kasus pelaporan yang dilaporkan oleh teman-teman ke Polda, di mana di Polda ya, Di penegak hukum lah istilahnya gitu ya. Ya ke penegak hukum itu paling tidak sejak hari ini sudah menjadi kasus yang dikonsumsi oleh publik, artinya sudah menjadi kasus nasional karena sudah diliput oleh beberapa media besar. Iya. Termasuk tadi saya sempat mendengar di berita di TV One juga kayaknya sudah ada itu. Jadi ini merupakan kasus nasional. Nah, terkait dengan pelaporan kan di daerah Jakarta kan, udah Sondi kan. Apakah nanti yang bersangkutan itu dipanggil ke Jakarta atau di daerahnya sendiri, di daerahnya sendiri, di daerah pelaku itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada laporan di Jakarta, apakah teman-teman yang di daerah yang lain, di berbagai daerah misalnya, itu juga bisa untuk melaporkan seperti itu, untuk kemudian menguatkan
tentang laporan pertama yang ada di Jakarta gitu, Bang Sondi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Banyak kali nanti lupa aku. ya yang ketiga, yang terakhir dulu, yang terakhir. Ketika pelaku sudah kemudian meminta maaf kepada pelapor, misalnya meminta maaf, apakah proses pengadilan atau proses hukum itu masih tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia? Apakah tetap berlaku itu? Sekian, udah Sondi. Terima kasih. Oke, makasih Ustadz Arif. Jonathan Nandar mana nih? Kan dia juga ada pandangan. Jonan. Oke Ustadz Arif, begini. Yang namanya sebuah laporan kita harus ingat dulu gini. Jenis laporan itu ada dua hal. Dua hal itu adalah mengenai delik. Ini dulu harus kita pahami. Delik itu ada dua. Apa itu delik? Delik itu adalah jenis sebuah kasus pidana yang dilakukan oleh seseorang. Itu namanya delik. Ya. Jenis delik ini ada dua. Pertama delik aduan, yang kedua delik umum. Delik aduan itu apa? Delik aduan itu adalah seseorang melakukan tindak pidana terhadap diri seseorang. Itu dia delik aduan. Delik aduan ini bisa diproses apabila yang merasa dirugikan seseorang tadi dia membuat laporan. Di luar dari seseorang tadi, maka proses hukumnya tidak bisa berlanjut. Itu namanya delik aduan. Adanya kerugian dari seseorang dalam hak hukumnya, ya, yang dilakukan oleh orang lain. Itu namanya delik aduan. Yang kedua adalah delik umum. Delik umum ini apa? Delik umum adalah suatu proses kasus pidana yang dilakukan oleh seseorang. Nah, jadi dia seseorang bukan terhadap orang lain, seseorang. Makanya itu disebut delik umum. Delik umum ini dia tidak ada mengenal person dia. Siapapun dia boleh membuat laporan. Contoh kasusnya penistaan agama. Penistaan agama ini termasuk delik aduan. Nah, kalau sudah delik delik aduan pula, delik umum maksudku. Kalau dia sudah menyangkut ini jenis delik umum, maka siapapun berhak untuk membuat laporan ke Polda atau Polres di mana seseorang tadi itu berada. Contoh misalnya aku di Riau. Ya, di Riau aku bisa buat laporan. Bisa aku buat laporan itu ke Polda, bisa aku buat laporan itu ke Polres. Itu boleh dilakukan. Kenapa? Karena kepolisian kita ini kan satu dia. Namanya Kepolisian Republik Indonesia. Jadi artinya siapapun dimanapun dia boleh membuat laporan ke Polres di tempat domisili kita masing-masing. Itu namanya kalau delik umum. Nah, bagaimana dengan kasus ini tadi? Misalnya aku buat laporan di Polda Riau, yang lain ada buat laporan di Polda Jatim. Katakanlah seseorang yang melakukan kesalahan tadi itu dia berada di Jakarta. Berkas-berkas laporan kita tadi itu nanti akan diserahkan oleh Polda setempat ke Polda di mana seseorang tadi itu berdomisili. Seseorang tadi itu yang buat kesalahan ya, maksudnya Pak Arif. Nah, di situ nanti diserahkan semua, disitulah nanti akan dibentuk timnya untuk mengungkap kasus ini. Nah, jadi artinya laporan itu dimanapun itu boleh dilakukan. Nanti akan diserahkan ke Polda setempat atau Polda di mana seseorang tadi itu dia berdomisili. Contohnya misal gini, kita dari Polda Riau buat laporan, dari Polda Jambi buat laporan, dari Polda Jawa Timur buat laporan, seperti itu misalnya. Nah, seseorang tadi katakanlah dia tinggal misalnya ini, dia tinggal di Lampung misalnya. Makanya laporan-laporan kita ini semua tadi nanti akan diserahkan ke Polda Lampung itu. Nah, di Polda Lampung tadi inilah nanti akan menindaklanjuti dari laporan-laporan Polda yang ada di seluruh Indonesia ini yang buat laporan. Itu udah jawabannya. Yang kedua, apakah dia meminta maaf kasus ini bisa berhenti? Tidak bisa. Jadi yang namanya kasus bisa berhenti itu hanya delik aduan. Contohnya Ustadz Arif nih, aku melakukan salah Ustadz Arif. Ustadz Arif menuntut aku, ya, melaporkan aku. Tiba-tiba pihak polisian memanggil aku, ingin menahan aku. Karena mungkin kita ada kesepakatan musyawarah mufakat, aku udah minta maaf sama Ustadz Arif, maka Ustadz Arif bisa mencabut laporan tersebut sehingga aku bisa bebas. Itu namanya delik aduan. Dia bisa bebas dia. Kenapa? Karena yang melaporkan itu dia telah mencabut laporannya. Tetapi kalau delik umum itu nggak bisa.
Nah, itu bedanya. Kenapa? Karena delik umum ini dia berdampak sangat luas dia. Dia berdampak tentang sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Beda dengan delik aduan. Delik aduan itu adalah masalah person to person. Makanya kalau seseorang tadi itu sudah minta maaf, bukan berarti gugur demi hukum dalam hal kasus pidananya. Cuma jadi akan bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi hakim nantinya untuk meringankan si terdakwa. Sebatas itu dia. Tapi bukan berarti menggugurkan hukumannya. Tapi apakah bisa meringankan? Bisa. Bisa dia meringankan. Seperti kasus waktu itu Ustadz Waloni kan? Di saat dia di persidangan dia minta maaf. Sebelum dia minta maaf dia di situ. Dia minta maaf, dia khilaf dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman yang diberikan kepada yang bersangkutan. Tetapi bukan berarti menghapus unsur pidana yang sudah ada. Begitu Ustaz Arif. Ya, terima kasih. Penjelasannya sudah ringkas, padat, dan jelas. Udah Sondi. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Arif. Ustaz Nandar suruh kerja tuh. Ustaz Nandar, ini mentang-mentang awak dari sini serahkan semua mau awak. Gimana sih? Assalamualaikum. Udah saya harus menyerahkan kepada senior, junior mah kau aja dulu. Lanjut udah. Oke, kita lanjut. Sebagaimana permintaan Tasugi, siapa yang bisa share salah satu beritanya bareng-bareng? Pak De, silakan. Ya, hostnya, biasanya host. Ini Bang Andi, untuk mengenai kasus ini, UTI ini. Kalau kita lihat dari kasus itu bisa diterapkan pasal 156A dan bisa juga dikenakan pasal undang-undang ITE kalau nggak salah aku pasal 28 ya, ayat 2 ya. Ya. Nah, kalau pasal 156A KUHP itu hukuman pidananya 6 tahun. Ya, itu pasal 156 itu barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut, maka perbuatan itu di muka umum yang tertulis atau melalui media elektronik maka akan diberi sanksi pidana selama 5 tahun. Gitu Bang Andi. Ya. Silakan di host dibesarkan Pak De. Dibaca satu beritanya. Baik, saudaraku sekalian, apa yang kita reaksi di malam ini bukanlah hoax, karena ini memang sudah masuk ke berita-berita nasional ya. Seperti contoh ini yang kita baca adalah Tribun Jakarta. Di sini judulnya live streaming Injil Al-Quran, pemilik akun TikTok dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Nah, apa isinya? Isinya di sini dikatakan tribunnews.com, sebuah akun TikTok apologet dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan penistaan agama. Akun TikTok itu dilaporkan karena menginjak kitab suci Al-Quran saat melakukan live streaming. Laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LP_12/12/2023/SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tertanggal 7 Desember 2023. Kejadian penistaan kitab suci Al-Quran ya, umat Islam oleh satu akun TikTok yang inisial Utiwati Mena maksudnya, yang mana itu dilakukan saat live di sosmed TikTok, yang beliau lakukan dengan cara menginjak atau kakinya posisinya di atas mana tadi? Di atas Al-Quran yang terbuka, kata Daeng dari tim Apologet Islam Indonesia kepada wartawan Jumat tanggal 8 bulan 12 2023. Daeng menuturkan pihaknya
sudah mengetahui identitas pemilik akun TikTok tersebut yang diduga seorang perempuan. Dalam video yang diterima awak media, terduga pelaku mulanya berdebat dengan beberapa akun TikTok lainnya terkait Al-Quran. Tak lama kemudian terlihat terduga pelaku meletakkan ujung kakinya di atas Al-Quran. Kami sangat mencintai Al-Quran. Keimanan kami sebagai Muslim, Al-Quran adalah kitab kami, kitab suci umat Islam yang bagi kami itulah harga mati, tidak ada tawar-menawar bagi kami. Maaf, nyawa kami relakan demi Al-Quran kami, keimanan kami, karena itu akhirat kami, ujar Daeng. Dalam pelaporan tersebut, Daeng menyebut pihaknya melampirkan barang bukti berupa video saat akun TikTok tersebut melakukan live streaming. Ada berupa video saat beliau melakukan hal tersebut. Di video itu duduknya di lantai dan Al-Quran di depannya terbuka. Pas itu kakinya posisi di atas Quran, ungkap dia. Baca artikel lainnya. Nah, itu dia. Demikian sekilas berita yang bisa kita sampaikan. Monggo Bang Andi dilanjut. Terima kasih Pak De. Media lainnya juga disebutkan Bang Ustadz Sugi di media-media lain kayak di FIFA, di Detik, Nyos. Oh ya. Dan di berita apa tadi itu TV One ya? Ya, di berita TV One juga sudah ada. Ini banyak banget berita-berita nasional, berita online seperti di CNN Indonesia. Betul. Terus ada di Jakarta Tribun, ada di suara.com. Kemudian mana lagi ya? Banyak tadi saya baca itu. FIFA. Ya, FIFA ada juga. Pojok 1. Ya, pojok 1.it. Terus mana lagi? TV One. Banyak ini saya lihat. TV One itu Ustadz Sugi, tampilkan Ustadz Sugi. www.inews, di inews juga masuk dia. Kalau yang di TV One nggak bisa kita tampilkan, itu video. Nanti bisa terkena apa? Di Detik juga masuk. Metro Sindo News juga masuk. Terus lagi apa ini? Jakarta Tribun udah ya. Udah. Kalau yang di video di TV One nggak bisa kita apakan, karena itu apa? Dilindungi hak cipta. Silakan Bang Andi. Enggak, kalau untuk menyampaikan boleh. Apalagi dia gini Mas Ugi, di saat barang sesuatu itu sudah dipublishkan, ya maka orang lain boleh untuk menyiarkan. Karena dia sudah milik umum namanya dia. Gitu. Yang nggak boleh itu adalah menguasai. Misalnya kita ambil, habis itu kita ganti namanya dengan nama kita, itu baru nggak boleh. Tapi kalau untuk menampilkan, untuk menyiarkan itu boleh-boleh saja. Karena kalau inilah hebatnya hukum kita itu, apabila barang sesuatu sudah dipublishkan, maka siapapun berhak dia untuk menayangkan, untuk memberi komentar. Itu Sasugi. Di TikTok sendiri kalau kita menampilkan video seperti itu langsung rungkat Pak Sondi. Kalau itu tuh kebijakan TikTok beda dia, tapi kalau dari segi hukum no problem itu. Oh iya, dari segi kecuali hukum, kalau kebijakan TikTok ya kita hargai lah. Iya, termasuk YouTube. Di YouTube itu juga terkena copyright. Di TikTok langsung rungkat apanya kalau itu kita tampilkan. Copyright kita taunya kopi kapal api. Jangan nyindir lah. Tahu aja. Silakan Bang Andi. Oke, terima kasih. Kembali ke topik, lu tadi beritanya udah viral di mana-mana. Tanggapan dari
sudah kita semua, artinya perhatikan praduga tak bersalah. Mari kita kawal kasus ini. Yang penting kita sebagai umat Islam, kita kawal kasus ini sampai tuntas. Itu intinya di sana. Tapi cara mengawalnya tentu tidak boleh melanggar hukum. Kita ikuti prosedur saja. Kalau ada celah hukum kita masuk, itu intinya mengawal. Ya, serahkan kepada tim hukum atau divisi hukum API. Dan teman-teman saya rasa manut dan berjamaah apa yang dilakukan oleh tim hukum kami di sini. Selanjutnya kita ke Bang Juma. Ke Bang Juma, Bang Andi. Jujur, saya pribadi memberi apresiasi kepada seseorang yang ada di API. Nggak etis saya sebut namanya, mungkin kita udah tahu ya. Kecintaan beliau kepada API ini sangat luar biasa. Masya Allah. Beliau sebut punya, aja nama saya nggak apa-apa Pak Sondi. beliau punya ring kekuasaan itu sangat luar biasa. Ya, dengan kehadiran dia di API itu, API ini betul-betul berwarna. Orangnya jarang tampil, tapi dia lebih banyak. Inilah hebatnya kita API ini. Jadi API ini kita seluruh background ilmu ada. Kita punya petarung seperti Bang Juma, Ustaz Sugi, Bang Andi, Jonathan Dandar, Ores, dan lain sebagainya, nggak bisa sebut satu persatu. Itu adalah petarung-petarung sebagai seorang apologet. Tapi di balik petarung-petarung itu ada pengurus API itu juga mempunyai background ilmu di setiap masing-masing itu berbeda. Nah inilah hebatnya dakwah itu. Yang namanya dakwah itu kita harus mencurahkan, saling menutupi kekurangan dan kelebihan kita. Kelebihan kita di A, maka kita harus tampilkan di A. Kekurangan kita di B itu akan ditampilkan oleh saudara kita yang punya kelebihan di B. Itulah hebatnya API. Jadi API itu ibaratnya betul-betul sebuah batang tubuh yang sangat maksimal. Semuanya ada, semuanya bergerak sesuai dengan tupoksi keahlian yang mereka miliki masing-masing. Dan khusus untuk di API, jujur, ada satu orang dua orang yang memang betul-betul jarang tampil di layar, tapi dia sangat luar biasa mensupport kita di API ini. Dan saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih. Ini mohon maaf, bukan tanpa mengurangi keterlibatan saudara-saudaraku yang lain. Saudara-saudaraku lain sangat hebat, hebat semua. Dan ini kita saling menutupi kekurangan kita dengan menambah kelebihan kita masing-masing. Dan kita bangga, kita punya apologet-apologet yang tangguh, ya seperti Bang Juma, ya seorang apologet yang selalu menjadi sasar di para hotel-hotel. Ya ini harus kita lindungi, bukan Bang Juma saja, termasuk semuanya. Itulah tujuannya API ini didirikan. Jadi artinya API ini, ya ini buat saudara-saudara kita di bawah, API ini terdiri dari unsur-unsur yang semuanya itu lengkap. Semuanya lengkap di situ. Ada pengusahanya, ada orang hukumnya, ada orang pembisnisnya, ada pendidiknya, ada tukang tempurnya, ada tukang hore-horenya juga, tukang hurap-hurapnya juga ada. Itulah kita hebatnya API ini. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran API ini menambah semakin semangat para apologet kita, dan tentunya kita minta kepada gurunda-gurunda kita, karena ini tetap akan berkelanjutan, tentu kita harapkan akan terlahir ya Bang Juma yang. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan pengurus API. Jujur saya katakan saya bangga berada di tengah-tengah orang hebat bersama antum semua. Lanjut Bang Andi. Masya Allah. Ada yang bertanya sebelum ke Bang Juma, ada yang bertanya siapa inisial Daeng itu. Yang jelas inisial Daeng itu ya pasti orang Bugis, begitu yang namanya Daeng. Dan kita memberi apresiasi kepada siapapun pelapor itu. Intinya adalah ya kami bahwa siapapun menista ya harus diproses hukum. Tentu dengan ya kita sama semua, nyawa taruhannya harga mati. Silakan Anda takbir di bawah untuk mengapresiasi ini semua. Siapa menista Al-Quran harus diproses hukum. Tidak ada celah-celah untuk bernegosiasi di sana. Kira-kira. Selanjutnya ke Bang Juma. Mas Mantaukah dari Malino? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan Bang Juma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Iya, jadi menurut saya tidak ada yang perlu ditanggapi di sini ya, Bang Handi. Semuanya sudah sangat jelas bahwasanya siapapun kita harus menyadari bahwa Indonesia itu adalah negara hukum,
Oleh karena itulah janganlah kebencian kita kepada sebuah agama menjadikan kita kemudian bisa tersangkut dengan kasus-kasus yang terkait dengan hukum ini. Di kita, di Islam itu tidak sangat dibenarkan kemudian melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji, tidak terlepas itu terhadap perlakuan kepada kitab dari kitab saudara kita non-muslim. Apatah lagi dengan perbuatan yang sangat-sangat merendahkan, ya, meletakkan kaki kepada kitab yang dianggap suci oleh saudara kita. Silakan saudara-saudara membahas tentang Al-Quran, membahas tentang ayat suci Al-Quran. Silakan kemudian Anda mengulas, menguliti ayat suci Al-Quran, membahas tentang terjemahan berdasarkan dengan asumsi, silakan. Insya Allah kami akan ada hadir untuk meluruskan. Tapi untuk sampai melakukan penistaan, ya, sejauh yang saudari kita Ibu Uti lakukan itu, jangan sampailah seperti itu. Termasuk teman-teman Islam juga saya mengingatkan, jangan sampai memperlakukan kitab dari saudara kita yang mereka anggap suci sama seperti perlakuan Ibu Uti terhadap kitab suci kita. Ya, kalau ada orang api yang melakukan itu, saya tidak segan-segan mengeluarkan dari kepengurusan. Kalau dia adalah pengurus inti, itu pun akan kita keluarkan. Kita tidak boleh kemudian melakukan tindakan yang rasis seperti itu, ya. Tidak boleh. Kita harus menghargai juga, karena itu adalah kitab yang dianggap suci oleh teman-teman. Dan itu tidak akan kemudian menjadikan kita sebagai orang yang dipandang benar dengan melakukan tindakan yang tidak baik. Ini perbuatan yang betul-betul sangat-sangat luar biasa, ya. Terlepas daripada dia adalah teman diskusi, dia yang suka kemudian menghujat, ya, dalam berdiskusi, tentu semuanya kita serahkan kepada hukum. Biarkan kemudian hukum yang menentukan seperti apa yang pantas untuk diterima oleh orang yang melakukan penistaan seperti itu. Kalau ada indikasi tidak kesengajaan, itu juga susah untuk beliau berdalih. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya memang tidak pantas lah kemudian Anda berdiskusi menggunakan kitab suci agama orang, lalu kemudian Anda tidak hati-hati di dalam bersikap, berbuat, ya, atau tidak berhati-hati memperlakukan kitab suci agama lain. Itulah manfaatnya menghafal. Jadi kalau selama ini teman-teman menghujat Islam umat hafalan, umat Islam menghafal tapi mereka tidak paham, nah, inilah salah satu hikmahnya. Dengan menghafal materi dalam berdiskusi, ya kita tidak perlu kemudian, ya, melakukan tindakan seperti itu. Nah, inilah keutamaan daripada penghafalan itu. Sehingga apa yang kita lakukan, kita open kamera pun kita tidak perlu kemudian memperlihatkan ada kitabnya lawan diskusi kita coret-coret, ya, kita lingkarin segala macam perbuatan yang kita lakukan terhadap kitab yang saudara-saudara kita anggap sebagai buku yang suci. Jadi ini pelajaran kepada kita semua agar supaya jangan lagi terjadi ke depannya hal seperti ini. Ini peringatan kepada semua apologet, utamanya apologet Kristen. Ya, utamanya apologet Kristen yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan di antaranya, ya, menghujat Al-Quran, menghujat Allah, menghujat Islam tanpa mengetahui dasar pijakan keilmuan. Al-Quran kemudian mengatakan dengan sangat jelas, faqad kazzabu, Allah mengatakan sungguh mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran berita-berita mengenai
apa yang selalu mereka perolok-olokkan. Jadi orang-orang kayak begini itu memang dari dulu selalu memperolok-olok Al-Quran. Zalika jasauhum jahannamu bima kafaru wattahazu ayati wa rusuli huzwa. Itulah balasan kepada mereka berupa neraka jahanam karena mereka telah kufur serta menjadikan ayat-ayatku dan tersuratku sebagai olok-olokan. Nah, belum masuk ke neraka itu sudah menemukan kemudian bunga-bunga daripada neraka itu sendiri. Tanda-tanda adanya kemudian siksaan kepada orang-orang yang memperolok-olok Al-Quran. Ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, apabila kita melihat ada sekelompok orang kemudian yang sedang memperolok-olok Al-Quran, maka Allah merintahkan untuk tinggalkan mereka. Jangan duduk bersama dengan mereka yang memperolok-olok Al-Quran. Jadi kalau dikatakan kenapa kita tidak naik ke komal-komal yang suka menghujat Al-Quran, kita sudah lakukan. Kita melakukan kemudian tindakan yang sudah benar. Naik, meluruskan, tapi ketika kita ke komalnya mereka, kita dizolimi. Kita di-mute, mute permanen, kemudian kita di-kick. Nah, komal-komal seperti ini jangan lagi ke atas, karena memang tujuannya untuk memperolok-olok, bukan mau menerima penjelasan, bukan mau menerima kebenaran, tetapi tujuannya memang untuk menghina. Tinggalkan, biarkan azab Allah yang datang kemudian menimpa mereka. Jangan lagi kita yang awam, yang tidak mengerti tentang Quran, malah naik ke atas dibully, malah naik ke komal mereka, menjadi santapan mereka, menyakiti umat Islam yang lain. Jangan karena hobi berdebat, tetapi karena tidak ada senjata, tidak ada pengetahuan tentang Al-Quran, karena hanya modal nekat naik ke atas, jadi bulian, ditanya tentang Al-Quran, cengengesan, malah ikut tertawa, ketika disudutkan kemudian emosi dan seterusnya. Ini saya pesan kepada umat Islam, teman-teman yang sering masuk ke komal-komal penghujat Al-Quran. Lebih baik Anda masuk ke komal oten atau non-muslim yang tidak menghujat, tapi mereka ingin berdiskusi, mereka ingin belajar. Kalau penghujat itu jangan. Karena api tidak segan-segan kemudian ketika mereka melakukan live monolog, itu kita akan ambil tindakan. Karena tujuan daripada api didirikan itu salah satunya adalah mengambil tindakan tegas kepada para penghujat. Kok bisa kayak begitu? Ya, karena kalau dibiarkan penghujat meraja lelah, tidak kemudian kita ambil tindakan, maka itu akan memancing keributan, akan terjadi kisru nantinya, akan melibatkan banyak orang dan akan berdampak di mana negara ini akan dirugikan karena adanya keributan yang mengarah kepada sara. Maka yang kayak begini memang wajib kemudian kita ambil tindakan. Jadi kita boleh berdiskusi, kita bisa keras kemudian, tetapi kita punya batasan-batasan. Kita harus berdata ketika kita berdiskusi. Namun meskipun kita berdata, kalau kita melakukan tindakan seperti yang dilakukan Ibu Uti, itu juga tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa dimaafkan karena kitab suci diinjak kayak begitu, itu tak ada lagi penghinaan di atasnya itu. Itu tak ada lagi penghinaan. Terlepas itu tidak disengaja, ya nantilah dia jelaskan seperti apa di penyidik, bahwa saya tidak sengaja, saya gini dan seterusnya. Ya itu kita serahkan ke penyidik untuk menentukan itu. Yang pada intinya para sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya Apologet Islam Indonesia ini dibentuk, salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir adanya tindakan-tindakan penghujatan, penistaan terhadap umat Islam, terhadap Al-Quranul Karim, terhadap Allah, terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Jadi teman-teman yang kemudian meragukan api, ya tengoklah. Kalau api tidak dibentuk, kemudian bisa jadi itu selesai. Bisa jadi ada yang melaporkan, tapi tidak sesolid yang sekarang. Umat Islam terlihat sangat solid ya dengan adanya api ini. Pelaporan secara serentak di hampir beberapa provinsi terkait dengan satu kasus ini.
Dan ini juga peringatan ya, ini juga peringatan kepada komal-komal yang suka menghujat, menuduh kita murtad, kemudian mengatai umat kita adalah saudara-saudara muslimnya sebagai guguk dan seterusnya. Hati-hati. Ada saat nanti Anda akan jatuh ke lubang, setelah jatuh ke lubang baru Anda menangis. Hati-hati, termasuk yang suka mengolok-olok terjemahan Al-Quran tanpa ilmu, menertawakan Al-Quran tanpa ilmu, hati-hati. Termasuk yang membuat gambar-gambar tentang lafaz Allah dengan tidak senonoh, hati-hati aja, hati-hati. Saya peringatkan kepada kalian, hati-hati. Bukan hanya umat Islam yang membenci Anda, bahkan umat Kristen pun membenci Anda. Hati-hati aja, ini peringatan. Ya, ini contoh bahwa kami umat Islam tidak segan-segan mengambil tindakan. Apalagi kalau sudah terbukti dengan sangat jelas ada yang tindakan yang sengaja. Saya kira begitu Bang Hadi dan para sahabat-sahabat sekalian. Kita doakan mudah-mudahan apa yang menjadi tugas kita sebagai umat Muslim untuk menegakkan hak kita di mata negara itu bisa terrealisasi dengan baik. Dan semoga teman-teman yang sering naik ke Komal Oten itu supaya jangan lagi naik lah kalau bisa ya. Masuk aja di Komal-Komal Islam kayak begini. Toh nanti berdebatnya ada juga non Muslim yang masuk. Di sini aja kita simak bagaimana kemudian apologet Islam mematahkan argumentasi dari apologet Kristen. Nggak usah ke Komal-Komal mereka. Saya kira begitu untuk sementara Bang Hadi, karena di sini ada kegiatan dilanjutkan saya monitor, insya Allah sehat-sehat semua para guru, Bang Rombe, Uda Sondi, semuanya, Akhi Sugi, Bang Hadi, Indah Jonathan, Kores, semua pokoknya ya, kita semua sehat selalu. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan memudahkan semua urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Juma. Statement edukasi, kalem, berisi himbauan dan seterusnya itu. Semoga Bang Juma selalu diberi kesehatan untuk membentengi umat dari pemurtadan. Kembali ke topik, Pak D, tanggapan, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru-guruku semua yang ada di sini, terutama seperti Opung Rambe yang saya hormati, Pak Sondi, ya juga yang saya hormati ada Bang Kores, Bang Andi, Bang Jonathan, Bang Ibes, dan akhi guru saya Bang Zuma. Masya Allah, terima kasih atas pencerahannya ya, Akhi Zuma ya. Sebenarnya begini ya saudaraku sekalian, sebagai umat muslim, sebelum kita itu maju debat, sehendaknya pelajari dulu Al-Quran. Karena Al-Quran itu jelas sekali memberi rambu-rambu kepada kita ketika kita itu berdebat. Seandainya tidak ada undang-undang penistaan agama sekalipun, kalau kita ngerti rambu-rambu yang ada di dalam Al-Quran, tidak mungkin seorang muslim itu akan terjerat hukum. Itu tidak mungkin. Ya, seandainya tidak ada undang-undang ITE atau undang-undang penistaan agama. Karena apa? Karena Al-Quran sangat jelas memberi rambu-rambu kepada kita. Salah satu contoh di dalam surah Al-Ankabut ayat 45-46 ya. Di situ sangat jelas sekali, dan janganlah kalian itu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, yang bijaksana, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jelas ya, di dalam Al-Quran kita tidak boleh berlaku zalim kepada orang yang bisa kita ajak diskusi. Nah, itu bukti ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga di surah Al-An'am ayat 108, kalau nggak salah di situ mana ya, surah Al-An'am 108 ya, dimana di situ dikatakan, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah.
Karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah, Al-Quran memberi rambu-rambu kepada kita bagaimana kita berdiskusi. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kalian tidak adil. Itu juga terdapat di dalam Al-Quran. Semarah apapun ya, jangan sampai kita itu menistakan agama mereka. Silahkan Anda boleh keras debat, saya juga keras debat, tapi saya nggak mau menghujat. Menghujat itu ketika kita itu ngomong tanpa data, itu bisa dikatakan hujat. Tetapi kalau itu ada datanya, tidak bisa dikatakan menghujat. Nah, kita tahu sendiri bagaimana orang-orang Kristen menuduh Nabi kita begini, begono, tapi mereka tidak bisa menunjukkan data. Beda dengan kita umat Islam. Ya, ketika kita berani maju debat, kita sudah tahu rambu-rambu di dalam Al-Quran. Salah satu contoh misalnya, kulli humazatil humazah, celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Al-Quran memberi rambu-rambu kepada kita. Pelajari dulu Al-Quran dengan baik, bagaimana kita akan caranya ketika kita akan berdebat. Insya Allah kalau Anda paham rambu-rambu Al-Quran, Anda tidak akan terjerat hukum. Makanya umat Islam mana ada yang terjerat hukum karena perdebatan? Tidak ada. Tapi lihat sendiri, ya banyak sekali orang-orang Kristen yang masuk bui. Ada MKC, ada Saifuddin, ada Yusuf Manubulu, ya, Rudi Simamora, insya Allah segera menyusul Uti Watimena. Dan masih banyak yang lain. Salah satu contoh kemarin juga itu yang sudah ditangkap yang di Toba itu. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba menghujat Islam dia. Nah, kenapa mereka? Karena kebencian yang ada di dalam diri mereka itulah yang memacu mereka untuk melakukan penghujatan. Al-Quran sudah mengingatkan kita, walang tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tatabi'a milatahum. Orang Yahudi dan orang Kristen itu tidak akan pernah senang dengan kamu sebelum kamu murtad, sebelum kamu mengikuti milah mereka. Al-Quran tidak pernah salah. Apa yang dikatakan Al-Quran benar sekali. Ya, mereka itu sangat-sangat benci, tidak akan pernah senang dengan kamu, kata Allah. Benar sekali yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran itu. Dan kita bisa melihat buktinya bagaimana kebencian mereka. Kalau kita umat Islam ketika debat bukan berdasarkan kebencian, tetapi karena memang kita sedang menjalankan kewajiban. Karena pada diri setiap muslim ya ada beban untuk menyampaikan Islam atau untuk berdakwah. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Nah, salah satu contoh misalnya surah Ali Imran 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini umat terbaik yang diadakan untuk manusia, untuk menyampaikan yang ma'ruf dan yang mencegah yang mungkar. Ketika kita melakukan itu berdasarkan rambu-rambu yang ada, insya Allah kamu termasuk khairu ummah, umat terbaik. Ya, di dalam diri setiap muslim ada beban untuk menyampaikan kebenaran Islam. Karena banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang seharusnya tidak hanya kita baca di masjid saja, tetapi ayat-ayat itu harus kita sampaikan kepada orang yang dimaksud di dalam Al-Quran itu. Contoh, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwasanya Isa putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Wa qala Masih, padahal Isa al-Masih berkata, ya Bani Israel, Abudullaha Rabbi wa Rabbukum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ayat ini jangan dibaca di masjid aja. Di masjid gak ada yang menuhankan Nabi Isa. Di masjid tidak ada yang mengatakan Tuhan Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Tidak ada di masjid orang menuhankan Trinitas, gak ada.
Makanya ayat-ayat ini harus kita sampaikan kepada yang berhak. Anda ini dititipi wasiat oleh Allah. Jangan malah ada orang berdiskusi dilarang, naik ke Komal menasihati kami, nggak boleh debat, macam-macam. Ya Allah ya Rob. Nabi Muhammad itu berdebat, semua nabi itu berdebat. Bagaimana mungkin Islam ini akan sampai tapi tanpa melalui perdebatan? Nabi Muhammad berdebat dengan Nasrani Najran, dengan orang-orang Yahudi debat. Yesus juga debat. Lihatlah, ya, ketika Yesus debat. Tapi ketika Yesus debat ini berdasarkan Bible, sering maki-maki orang. Iblislah bapakmu, hai keturunan ular bludak. Nah, mungkin karena di kitabnya itu tidak ada aturan sebagaimana di Islam, maka mereka itu wajar saja suka menghujat, menfitnah dan sebagainya. Kalau kita umat Islam dilarang, betul-betul dilarang menghujat, menfitnah. Ya, untuk itu saudaraku sekalian, baik yang Islam ataupun yang Kristen, berdebatlah dengan cara yang baik. Kalau Anda tidak bisa berkata yang baik, lebih baik Anda diem. Karena itu akan mempermalukan agamamu. Anda naik ke Komal, artinya Anda sudah mewakili agamamu. Baik yang Islam maupun yang Kristen. Ya, silahkan Anda diskusi, kuasai ilmunya, jangan hanya modal dengkul, naik modal nekat. Itu tidak benar. Begitu. Terima kasih Bang Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Terima kasih edukasinya, Pak De. Semoga kedepannya lebih baik dalam berdiskusi. Hilangkan kebencian. Mari berdiskusi berdasarkan data. Yang tampil di layar Bang Juma adalah Bang Juma lagi di Malino. Malino itu salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Udaranya sangat dingin. Di sana tempat syuting film. Jadi Bang Juma syuting. Tunggu aja nanti filmnya. Nanti akan kami beri judulnya seperti apa. Itu ya yang tampil di layar. Ini selingan saja karena di bawah tanya Bang Juma lagi ngapain. Syuting film di sana. Lanjut yang selanjutnya kepada tinjauan hukum lagi nih. Tinjauan hukum. Bang Sondi masih mendengar atau Opung Rambe Bang Yo? Nandar tuh ada itu. Iya. Iya. Gini aja, kalau segi hukum gimana sih? Tadi Bang Juma sempat menyinggung mengenai ada kalian ada ceroboh. Niat atau mensrianya itu udah Sondi hal ini. Apakah pidananya bisa hilang kalau dengan alasan kelalaian dan kecerobohan? Gimana tinjauan hukumnya, Bang? Silakan. Oke. Nandar mau jawab? Nandar ganti Nandar. Lanjut aja udah. Iya, lanjut melulu gantian dong. Kan dong argumennya dong. Iya. Ini apa buah roh juga nggak apa-apa deh. Lanjut Nandar. Ayolah. Oke, begini Bang Andi. Ya. Gini, kita harus tahu dulu apa itu hukum. Ya, hukum itu adalah suatu aturan tertulis yang dituangkan, yang disahkan, dibuat oleh lembaga negara yang diakui keberadaannya, yang sifatnya itu mengikat dan memaksa, dan seseorang akan diberikan sanksi atau kena sanksi apabila melanggar hukum. Nah, kita bicara tentang melanggar hukum. Melanggar hukum itu ada hal-hal yang dikategorikan dia dipidana karena melanggar hukum. Pertama karena faktor kesengajaan, yang kedua faktor ketidaksengajaan. Kalau yang disebut faktor ketidaksengajaan itulah namanya kelalaian. Seperti apa contohnya kelalaian itu? Contoh sepertinya, mohon maaf, aturan berlalu lintas. Aturan berlalu lintas itu kita tidak memakai helm itu berarti kelalaian. Kita melanggar rambu-rambu itu berarti melanggar kelalaian. Artinya yang namanya kelalaian saja itu ada sanksi hukumnya. Nah, begitu pula makanya tidak diherankan di sistem hukum pidana kita ada namanya perbuatan yang direncanakan dan perbuatan yang tidak direncanakan. Artinya kasus perbuatan direncanakan itu pasti sanksi hukumnya lebih tinggi. Nah, apakah kelalaian itu bisa bebas dari hukum? Dilihat dulu kasus hukumnya Bang Andi. Jadi hukum kita ini dia sifatnya itu fleksibel. Lihat dulu kasusnya apa. Ya.
kalau kasusnya ini menyangkut tentang orang banyak, ya kelalaian itu bisa berakibat fatal. Contoh misalnya kasus yang terjadi pada kita hari ini tentang Mbak Uti lah katakan ya, kita bicarakan tentang kasus itu. Dia mengatakan itu kelalaian. Tapi dampak dari kelalaian dia itu dia merugikan orang banyak. Artinya proses hukum itu tetap berlanjut. Jadi sebenarnya di kasus hukum kita itu apakah dia melakukan karena kelalaian, kecerobohan dan sebagainya, bukan berarti tidak ada sanksi hukum. Yang kedua, ya, sistem hukum negara kita itu negara bukan beranggapan ya. Negara menganggap setiap warga negara itu ngerti dan paham tentang hukum. Nah ini dia, tidak ada alasan, oh saya nggak tahu yang saya lakukan ini apa melanggar hukum atau tidak. Itu nggak berlaku. Yang namanya negara hukum, setiap warga negara itu dianggap mengerti tentang hukum. Itu azasnya itu. Itu azasnya yang mengatakan setiap warga negara itu dianggap mengerti tentang hukum. Nah kalau kita bicara tentang mengerti tentang hukum, tentu di situ ada yang namanya kelalaian, yang ada namanya faktor kesengajaan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan. Jadi kalau Bang Andi nanya apakah kelalaian ini bisa berdampak hukum, ya tergantung dari kelalaian yang dilakukan itu seperti apa. Kalau kelalaiannya ini berdampak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, makanya bisa dikenakan hukum dia. Tidak ada alasan di situ disebut kelalaian. Kenapa? Karena hukum kita itu banyak begitu Bang Andi. Yang nama terdakwa dia bisa boleh berbohong. Ya, yang namanya di sebuah persidangan itu satu-satunya orang yang tidak diminta sumpah itu adalah terdakwa. Terdakwa itu nggak pernah diminta sumpah. Tapi namanya saksi, ahli itu sebelum dia memberi keterangan di persidangan dia disumpah terlebih dahulu. Terdakwa nggak bisa, terdakwa bebas dari sumpah. Makanya di sini peranan jasa penuntut umum untuk membuktikan. Karena dia yang mendalilkan, maka harus dia membuktikan. Nah kembali lagi tentang seperti kemarin dikatakan, tetap namanya kelalaian, keteledoran itu ada sanksi hukumnya. Tergantung apalagi ini menyangkut tentang akibat dari kelalaian itu menyangkut keresahan warga negara yang bisa merusak tataran hubungan antara masyarakat dengan masyarakatnya. Demikian Bang Andi. Bang Sondi, jadi kelalaian, kecerobohan itu tidak menghilangkan pidananya kan gitu. Betul. Ya mungkin pertimbangan hakim nanti di saat pengadilan karena tersangka itu tidak terdakwa itu tidak disumpah. Saya perhatikan kasus Uti Watimena ini gitu, Bang, hampir sama kurang lebih pasalnya dengan Kosman KC yang pernah sekarang sudah ingkrah vonisnya begitu. Kalau nggak salah ada pasal 156A, 45A. Berlapis pasalnya itu. Berlapis ya Bang ya? Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 nggak salah gue itu. Iya. Itu yang membuat berat itu 10 tahun itu Bang Andi. Ya makanya kemarin si KC ini sesuai dengan tuntutan JPU itu juga yang diputus hakim 10 tahun ya. Iya. Ya. Apa bisa diuti? Gimana Bang Andi? Apa pasal bisa diterapkan ke UTI kira-kira? Nah, masalah pasal diterapkan itu memang haknya jadi penyidik ya. Artinya begini, seorang penyidik untuk melakukan sebuah pasal itu banyak dia melihat efek-efeknya terlebih dahulu. Contohnya seperti Mbak Uti ini. Mbak Uti ini kan sudah dikategorikan seorang apologet yang sudah cukup lama ya Bang Andi ya. Sudah senior lah dia. Tentunya sedikit banyaknya dengan kesenioran itu dia pasti sudah paham lah dari peristiwa-peristiwa sebuah kasus yang menimpa, dari peristiwa-peristiwa hukum yang ada, tentu dia sudah paham akan setiap perbuatan, perkataan itu kalau ini sedikit itu akan berdampak dengan hukum. Artinya karena dia sudah senior, dan mungkin dia tidak tahu. Nah, dampaknya itu kalau dia disebutnya kecerobohan, ya penyidik itu sangat-sangat luar biasa. Penyidik itu orang yang paling pandai menggali. Jangankan untuk menggali ya Bang Andi ya. Di saat kita dipanggil penyidik saja, belum kita berbicara, melihat dari body language kita saja itu penyidik itu udah bisa melihat apakah kita bersalah atau tidak. Karena bagaimanapun juga yang namanya penyidik itu dia mempelajari ilmu kejiwaan, psikiater itu dia mempelajari. Jadi tidak bisa. Walaupun kita yang namanya kita disangkakan itu berbohong, itu hak kita penyidik tidak akan bisa menuntut kita. Oh kamu harus jujur, enggak.
Cuma bedanya apa? Bedanya kalau kejujuran kita sampaikan itu mungkin lebih meringankan, atau penyidik bisa mungkin menerapkan pasal-pasal yang lebih meringankan. Apabila dia mau mengakui di saat dia dipanggil, dia akui di penyidik, memang saya bersalah Pak, gini. Nah itu mungkin ada pertimbangan dari penyidik, dia kooperatif dan sebagainya, itu dampaknya mungkin pasal yang akan diterapkan kepada dia itu mungkin lebih meringankan jika dibandingkan dengan penyidik sudah tahu dia bersalah, tapi dia kekeh mengatakan dia tidak bersalah, berbela diri dan sebagainya, itu sanksi hukumannya itu mungkin betul-betul diterapkan seperti kasus kecil hari itu kan. Dia kekeh mengatakan tidak bersalah gini-gini, sementara alat bukti itu sangat kuat. Sehingga tidak mengherankan artinya pihak penyidik menerapkan pasal berapa itu, pasal nomor berapa itu di Undang-Undang nomor 1 1946. Itu sanksi hukum sangat berat 10 tahun. Tetapi kalau misalnya dia KC waktu itu mengakui bersalah gini-gini, mungkin pasalnya itu nggak terlalu seperti itu. Jadi kembali lagi pengakuan kita di saat dipanggil oleh penyidik. Karena untuk menetapkan pasal itu, Bang Andi, itu kewenangan jadi penyidik. Ya, pasal berapa dikenakan itu adalah kewenangan penyidik. Nah, disinilah peranan kita itu. Kalau kita mau mengakui jujur dan sebagainya, mungkin ada pertimbangan dari penyidik untuk memberikan pasal yang lebih ringan kepada kita. Mungkin bisa saja sanksi hukumnya itu di bawah 6 tahun. Kembali lagi kepada kita, tentunya dengan buat perjanjian yang cukup menyesal. Karena gini, penyesalan kita itu apakah kita buat atau dengan tulus, penyidik itu tahu. Sekali lagi, penyidik itu nggak bisa dibohongi. Karena bagaimanapun juga yang nama penyidik itu kerjanya sudah bertahun-tahun seperti itu, dia paham dari body language kita, dia tahu apa kita berbohong atau tidak sebelum dia memutuskan sebuah kasus perkara. Mungkin gitu Bang Andi. Ini Bang Sondi, ada pertanyaan nih. Penyidik itu kan mandiri. Bisa nggak sih ada orang mengintervensi penyidik dengan bargaining kepentingan begitu? Keputusan penyidik itu adalah hak penyidik. Penyidik itu dia independen. Ya, dia tidak bisa diintervensi. Sama komandannya sendiri pun dia nggak bisa diintervensi. Karena bagaimanapun juga, ya, untuk memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah itu bukan ada di tangan komandan, tapi itu adalah di tangan tim penyidik. Tim penyidik itu diberi hak penuh untuk menentukan pasal yang dikenakan dan hukumannya apa. Kenapa? Karena yang tahu sebuah peristiwa itu adalah penyidik, tetapi dia tetap memberi laporan kepada atasannya. Sekedar memberi laporan, tapi tidak boleh intervensi. Ya, tidak boleh intervensi. Kenapa tidak boleh intervensi? Karena apabila nanti diintervensi, di saat yang bersangkutan tidak bisa menerima, yang bersangkutan bisa mengajukan pra peradilan kan? Di saat pra peradilan itu Bang Andi, ya, si pelapor ini dimenangkan oleh pengadilan pra peradilan, maka yang berdampak ke karir kerjaan itu adalah sang penyidik, bukan sang komandan. Nah, penyidik dia, makanya penyidik itu untuk mempersangkakan seseorang itu dia betul harus hati-hati. Setidaknya dia ada benteng dia untuk apabila nanti akan dibawa ke pra peradilan sebelum dimasuk ke pengadilan sidang. Nah, di situ dia akan bisa menampilkan delik-delik dia, bukti-bukti dia. Kenapa? Di saat di pra peradilan itu nanti dimenangkan pihak pemohon, maka yang berdampak sangat kena itu adalah karir dari sang penyidik itu. Makanya tidak mengherankan penyidik itu diberi kewenangan penuh untuk menentukan sikap, memutuskan sebuah perkara, apakah dia bersalah atau tidak, dan itu tidak boleh diintervensi oleh atasannya. Oke Bang Andi. Bang Sandi, ada lagi nih dari segi hukum. Berapa lama sih biasanya setelah ada LP, kemudian penyelidikan dan seterusnya di situ sampai gelar perkara? Kira-kira butuh waktu berapa lama ya sehingga bisa P21 ke kalau untuk P21 itu, kalau menurut pendapat aku Bang, dia mau maaf kalau mungkin kalau aku ada kekhilafan tolong diluruskan. Kalau menurut pendapat aku itu nggak ada batas waktunya, tergantung dari ini tadi, alat bukti yang telah terpenuhi itu. Makanya tidak mengherankan, dan seperti nanti yang tim kita ini sekarang ini melaporkan, itu juga harus selalu memantau, dan artinya nanti di saat penyidik meminta alat bukti lain, minta saksi-saksi lain, itu harus kita siapkan ini. Jadi artinya langkah-langkah itu kita siapkan. Kalau masalah proses berapa waktunya, ya menurut pendapat, menurut ilmu yang aku ketahui, tapi mungkin aku ada yang khilaf, itu nggak ada batas waktunya Bang Andi sampai di P21. Karena kembali lagi cepat lambatnya sebuah proses itu tergantung dari alat bukti yang diterima oleh penyidik. Semakin banyak alat bukti penyidik, nah makanya begini Bang Andi, makanya laporan-laporan dari para laskar API itu di setiap daerah itu sangat membantu.
Itu sangat membantu itu. Artinya laporan itu, apalagi ini kan sudah menjadi berita nasional, udah di media nasional. Ya kan, bahkan ada beberapa dari daerah kita buat laporan, itu juga membantu setidaknya. Apalagi ini kasus ini sudah berita nasional, itu biasa penyidik kalau setiap kasus itu sudah berbau dia berita nasional, penyidik dia tidak akan mau bermain lama-lama. Jangan segera putuskan apakah kasus ini akan dinaikkan atau tidak. Kenapa? Karena ini sudah berita nasional, sudah diketahui oleh orang banyak. Apalagi ini kasus penistaan agama. Kasus penistaan agama biasanya penyidik itu tidak mau bermain-main. Karena kalau dia bermain-main, dampaknya nanti sangat luas dan berdampaknya sangat luar biasa. Itu yang seperti kejadian kalau peristiwa hukum, Bang Andi. Contoh seperti yang kasus kemarin itu yang di Minahasa kemarin kan? Iya. Nah, dia lari itu kan nggak begitu waktu lama, kan tidak ada yang melaporkan karena itu delik umum, kan ketangkap di Kalimantan Timur. Nah itu dia. Model A ya? Nggak boleh lama-lama itu. Bang yang... Juma mohon dinaikkan dulu. Mohon maaf. Host kerja host, perhatikan di bawah Bang Juma. Jadi gitu. Bang Juma minta naik host. Standby. Oke. Oh, terakhir nih Bang Sondi, boleh itu menanyakan perkembangan laporannya? Wah, sangat boleh. Sangat boleh, itu hak kita pelapor. Makanya gini, sang pelapor mempunyai hak untuk menanyakan proses sampai di mana. Dan penyidik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan, gitu loh. Jadi sang pelapor itu punya hak dia. Karena begini, kenapa ini nggak diproses? Kalau memang ini nggak diproses, nggak ada kendala apa, kenapa nggak dihubungi kita? Misalnya, ini kenapa nggak diproses ini? Oh, mungkin kami masih butuh alat bukti loh. Kalau butuh alat bukti, kenapa kami nggak dihubungi? Nah, jadi hal seperti itu, sang pelapor dia punya hak untuk menanyakan kepada penyidik, kenapa kasus yang dilaporkan itu belum ada putusan? Apakah ditingkatkan ke penyidikan atau tidak? Itu punya hak kita. Dan si penyidik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan. Tidak ada alasan dia tidak perlu menyampaikan itu. Itu Bang Andi. Baik. Terima kasih, kita kawal kasus ini. Cara mengawalnya tentu dengan tidak melanggar hukum. Cara mengawalnya bijak, harus tahu rambu-rambunya cara mengawalnya begitu. Dulu kalau nggak sender juga pernah dilaporkan. Bang Nandar nanya, Bang Nandar, bagaimana sih perasaan kalau dilaporkan? Was-was, begitu. Nandar, karena saya belum pernah dilaporkan secara. Bang Nandar, perasaan Anda waktu Anda dilaporkan, susah tidur kah? Bahagia kah? Seperti apakah? Ambil langkah hukum kah? Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau perasaan dilaporkan sih, kalau kita terjun di dunia apologet, dunia berdebat semacam ini memang harus siap apapun konsekuensinya. Jadi bahkan sampai saat ini memang kita harus siap. Perasaan saya waktu dilaporkan, alhamdulillah dijalani dengan santai karena memang dari niat di awal kan sudah siap Bang Handi. Apapun resikonya, kalau memang kita terbukti melakukan sebuah kesalahan, ya udah kita tanggung gitu. Gitu. Makanya waktu itu langkah dan sikap saya ketika saya dilaporkan, maka saya laporkan balik. Nah itu Bang Handi. Happy aja ya. Happy karena contoh nih, saya membahas tentang Yesus menikah. Sekarang saya tanya, delik pidananya di mana? Sedangkan fakta historis, data-data menunjukkan, bahkan kalau kita lihat di dalam Torah Shebe'al Poe, di dalam Torah Shemiktab ya, di dalam literasi Yahudi, itu mengakomodir terkait apa yang kita sampaikan, terkait apa yang kita bahas. Jadi bukan asumsi kita dan tidak didasari oleh kebencian, tidak didasari oleh tendensi kecenderungan kita untuk menghujat. Karena di dalam Islam tentu kita tidak ada ajaran untuk menghujat agama orang lain. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita ya. Tidak ada. Kita itu diajarkan oleh Islam untuk apa?
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Wal mau'idatil hasanah, dengan pengajaran yang paling baik. Wajadilhum bilati hiya ahsan. Maka berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Begitu Bang Handi. Baik, terima kasih Bang Nandar. Jadi bahwa ini topiknya bukan diskusi lintas. Ini khusus dibahas tinjauan hukum edukasi mana sudah ada uti wati diduga menista agama Islam dengan menginjak Al-Quran. Ditinjau juga dari segi bagaimana kita umat Islam diskusi secara baik. Dia tadi udah diantarkan oleh Banjuma dengan Pak Desugi. Habis ini kita tutup, baru kita akan diskusi lintas agama. Nggak boleh dicampur-campur dulu, begitu ya edukasinya teman-teman. Dan yang paling penting adalah ini selingan bahwa jangan lupa menghadiri ya kajian Islam yang dibawakan langsung oleh Ustadz Wafi pada tanggal 12 Desember 2023 jam 15.30 sampai 22 malam di Masjid Pondok Indah, Jalan Arteri Pondok ini. Mohon kehadirannya semua. Ingin yang berpartisipasi silahkan berkomunikasi dengan Apologet Islam Indonesia. Nanti ada rekening Apologet Indonesia. Begitu selingannya untuk teman-teman semua. Undangan ini terbuka untuk umat Islam di seluruh Indonesia. 12 apa 17 Bang Andi? 12 Desember Bang Ustadz. 12 ya? 15.30 dimulai. Ya tanggal 12. Kirain 17. 12 Bang. Sebelum kita berikan kesempatan closing statement masing-masing. Dimulai dulu dengan Bang Juma, mudah-mudahan masih memantau dari Malino, Sulawesi Selatan. Bang Juma, silakan. Masih memantau kah di sana? Atau lagi syuting? Oke, pre-memory dulu, sibuk. Ke Pak Desugi, kesimpulan, himbauan, silakan Pak De. Pak De menjauh mungkin? Tidur Mbak Desu. Ada Kores? Belum saya Ada buka. Kores? Malah belum saya buka. Oh ya. Jadi begini, saudaraku sekalian, kita punya aturan bagaimana ketika kita menghadapi sebuah kebatilan. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kamu melihat kebatilan, maka lakukan 3 hal. Yang pertama dengan tanganmu, yang kedua dengan lisanmu, yang ketiga adalah dengan hatimu. Bencilah ketidakadilan itu, dan itu termasuk selemah-lemah iman. Saya tidak mau termasuk orang yang selemah-lemah iman. Setidaknya saya masih bisa menggunakan lisan saya. Dan bagi saudara-saudara yang mempunyai kekuatan, ya, baik itu ilmu, ya, ini termasuk perbuatan tangan, silakan Anda lapor dan sebagainya. Ya, jadi kita punya rambu-rambu, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Setidak-tidaknya bencilah. Jangan malah mendukung, ada kebatilan malah Anda dukung, jangan. Malah Anda duduk santai, bercanda ria dengan para penghujat. Nggak bisa seperti itu ya, saudaraku sekalian. Nah, dan jangan takut Anda itu di framing tukang lapor, nggak usah takut. Justru ketika kita melihat ketidakadilan, kita melapor, itu artinya kita sedang menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Tetapi kalau kamu diem, agama Anda dihujat, ya, Anda diem saja, lebih baik Anda pakai rok yang laki-laki. Atau Anda pakai kain kapan disolatin. Kalau di dalam diri Anda tidak ada giroh untuk membela Islam, ya, berbuatlah untuk Islam. Jangan pernah Anda berpikir apa yang diberikan Islam untuk saya, jangan. Karena kita diperintahkan
untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Nah, ini harus kita aplikasikan. Jangan hanya di mulut saja ketika kita mau sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi aplikasinya nol. Nggak boleh seperti itu. Antara teori dan praktek itu harus kita jalankan. Jangan cuma pandai berteori tapi prakteknya nggak ada. Ya, mari kita kawal terus kasus ini. Semoga Hotel Predio menjadi kado Natal untuk Utiwati Mena. Terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Pak De. Adek Kores, ada yang mau disampaikan? Oh iya, Kores belum ngomong dari tadi itu. Kores. Mungkin menjauh Adek Koresnya. Bang Juma, memantukah dari Malino? Closing statement Bang Juma. Mungkin menjauh juga ya? Wah, jauh. Menjauh. Oh, tadi Allahu Akbar tadi? Saya itu Ustaz Sugi. Oh, lupa suara saya. Terus Ketua Umum Peradin Indonesia Ropa Unrambe. Opung sih. Closing statement Opung. Apa menjauh juga Opung ya? Jauh kayaknya. Mungkin menjauh juga. Tarif sebelum ke Bang Sondi kita tutup. Ustadz Arif juga menjauh. Bang Sondi kalau barangkali ya, silakan. Saya ingin membeberkan beberapa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran bahwa umat Islam itu harus bersatu padu, jangan sampai bercerai-berai ya. Allah kemudian berfirman di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Semua umat Islam itu harus bersatu padu. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi ibarat ketika kita bersatu, maka yakinlah bahwa kita akan menang mengusir kebatilan seperti yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat ke-18. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang suatu kebenaran, yaitu Islam, dan telah lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu nantinya pasti akan hancur lebur dan lenyap. Barangkali itu. Dan kemudian buat teman-teman Apollo Jet dan teman-teman yang di bawah semuanya, ketika berjalan di jalan yang benar, di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian jangan kemudian Anda semuanya menoleh lagi ke belakang. Imsi fi tariqillahi wa la tubali ahadan. Fa inna likulli ahadan muhibban aw mubghidan. Berjalanlah kamu lurus di jalan Allah dan jangan lagi menoleh ke belakang. Fa inna likulli ahadan, karena sungguhnya memang di salah satu pihak muhibban, ada yang menyenangi kita, ada yang membenarkan kita, au mubghidon, atau di sisi lain ada orang yang tidak senang dengan kita. Barangkali itu saja dari saya, Bang Hendy. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Arif. Bang Sondi, silakan closing statement. Oke, Bang Andi, terima kasih. Ini buat diri saya sendiri dan juga buat kawan-kawan kalau mau mengaminkan. Artinya begini, negara kita menjamin kebebasan kita untuk melakukan pendapat, berkumpul, berserikat dan melakukan pendapat, itu dijamin di konstitusi kita di pasal 28E. Artinya dalam hal perdebatan agama itu kita dijamin oleh negara sifatnya melakukan pendapat. Yang tidak boleh itu adalah menghujat, apalagi ini menghujat tentang kepercayaan orang lain, itu nggak boleh. Yang kedua, hindari monolog. Monolog itu bisa kena sanksi hukum kita. Kenapa? Karena monolog itu adalah kita berbicara sendiri tanpa ada lawan tanding, kita berbicara tentang menyangkut sesuatu hal yang dimiliki oleh orang lain. Ini harus hati-hati. Dan imbauan kepada para ikhwan fillah semua, ramaikanlah Komal Muslim.
Komal Muslim ini kita adalah gudang ilmu. Karena bagaimanapun juga kalau kita berada di komal-komal UTN itu, apalagi komal-komalnya penghujat, itu pasti giroh kita itu akan naik. Kita emosi, bahkan mungkin kita bisa memanting api kita saking kesalnya. Dan ini harus kita hindarilah. Lebih ramai, lebih bagus kita ramaikan komal-komal Muslim. Banyak edukasi-edukasi yang bisa kita ambil pembelajaran di situ. Dan yang terakhir, mohon maaf tanpa mengurangi ilmu kepada ikhwan fillah di bawah, kalau rasanya antum belum mumpuni dalam dunia perdebatan, lebih baik belajar terlebih dahulu. Kenapa? Karena di saat antum naik ke komalnya Oten, antum itu bukan mewakili diri antum sendiri, tapi sudah mewakili seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Karena antum naik itu bukan mengatasnamakan diri sendiri, tapi antum dinaikkan itu karena mengatasnamakan muslim. Nah, otomatis di situ di saat agama kita dihujat, sementara kita sendiri tidak menguasai dalil-dalilnya, ya udah. Oten paling suka dia seperti itu. Kenapa? Di saat Oten menghujat, kita ada di atas dan kita miskin ilmu, itu dia nggak bisa diberikan sanksi pidana. Kenapa? Ada counter balik jawaban dari kita. Itu bukan dikategorikan menolak. Ini harus kita himbau. Ya, jadi kalau kita, ya contoh saja ya, kayak saya pribadi saya udah mengikuti dunia perdebatan ini mungkin udah hampir 1 tahun. Tapi saya tidak berani saya naik untuk berdebat. Kenapa? Saya jujur, saya pakai ilmu tentang hal itu. Ya apalagi yang saya bawa itu adalah nama agama yang bukan saya anut sendiri. Tapi saya membawa nama agama yang dianut oleh saudara-saudara saya muslim sedunia. Saya pertaruhkan itu di komal orang yang betul-betul luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi hujatan. Agama kita dihujat, ini itu. Sementara di satu sisi kita nggak bisa mengkonter, nggak bisa menjawab karena kepakiran ilmu kita tadi. Sehingga mereka sangat suka, dia mengundang, menaikkan adalah orang-orang muslim yang pakai ilmu, sehingga mereka bebas menghujat. Nah, kadang-kadang di taping itu kan, udah itu mereka menghujat, apa nggak bisa dilaporkan, nggak bisa pidana. Selagi ada orang muslim di atas, maka dia tidak bisa dipidana. Karena itu bukan dikatakan menolak. Nah, ini yang selalu kita himbau. Ya, ini selalu kita himbau. Lebih bagus kita dalam ilmu kita, apalagi di API sendiri kita sudah ada punya program itu, program-program tentang pengajaran, ya, tentang misalnya bahasa Ibrani oleh Akimoto, tentang dakwah tentang ajaran Islam itu oleh Ustadz Wafi. Pelajari dulu di situ. Atau mengikuti komal-komal kalau seandainya Gurunda Juma sedang berdebat, pelajari di situ. Ya kan, karena ini semua proses. Jangan kalian lihat tentang Gurunda Juma hari ini, dia ini berproses. Udah puluhan, mungkin belasan tahun ya, dia menekuni tentang dunia debat ini. Jadi wajar, 15 tahun. Jadi dia berada di posisi hari ini itu semuanya proses. Kita kan baru, mungkin baru 1 tahun, bahkan ada bulanan, tiba-tiba kita ingin tampil. Apakah itu salah? Tidak salah, karena giroh kita memang seperti itu. Tetapi lebih baik, ya, karena ada sebuah kata bijak mengatakan begini. Sesuatu yang baik kalau tidak ditempatkan di tempat yang baik menjadi tidak baik dia. Itu dia ya, sesuatu yang baik kalau tidak ditempatkan di tempat yang tidak baik menjadi tidak baik dia. Nah, jadi artinya ini saran saya Bang Andi, sekali lagi berdebat itu diperbolehkan oleh konstitusi kita. Itu tercantum di pasal 28E. Nggak boleh itu adalah menghujat, ya, monolog itu yang tidak boleh. Selagi kita masih menampilkan data-data yang otentik yang bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum, maka itu kita akan lepas dari delik hukum. Seperti yang disampaikan oleh para guru-guru kita semua selama ini. Yang disampaikan itu adalah ajaran yang ada di dalam Bible itu sendiri. Ya kan? Itu yang disampaikan, itu yang mereka beritahukan. Jadi tidak menambah, tidak mengurangi. Nah, itu boleh. Tapi kalau tidak ada menambah karena faktor-faktor ini, itu nggak boleh. Jadi sekali lagi buat Iwan Pila, khususnya buat saya sendiri, biarlah sama waktu yang memproses ini semua, sehingga kita mendapat ilmu, sehingga kita betul-betul nantinya akan menjadi seorang apologet yang tangguh. Setidaknya tentu apologet yang berada di bawah naungan api. Yang terakhir Bang Andi, ya, di forum resmi ini saya katakan, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para gurunda di atas. Sekali lagi saya katakan, saya beri apresiasi kepada Dinda Hendra dan Haji Tony
yang betul-betul sangat luar biasa kepada api kita ini. Tanpa antum berdua, mungkin kita belum tentu sebesar ini. Bagaimanapun juga peranan antum berdua itu nggak bisa kita pungkiri, gara-gara antum berdua lah. Motivasi itu yang ibaratnya api baru 2 bulan berdiri, tapi ibarat seorang bayi yang tidak lagi merangkak, yang tidak lagi terungkup, tapi udah langsung berlari. Itulah api. Demikian Bang Andi, terima kasih. Terima Bayi kasih ajaib. Bang Sondi. Iya, api bayi ajaib. Ya, sebelum nanti Pak D yang menutup, Bang Juma mungkin masih ada koneksi dari Malino signal soalnya di sana. Ya udah teman-teman, sekian dulu diskusi kita. Jangan lupa terakhir sebelum ditutup, jangan lupa menghadiri kajian akbar, kajian Islam dibawakan langsung oleh Ustadz Wafi pada tanggal 12 Desember 2023 jam 15.30 sampai 22 malam di Aula Masjid Jalan Arteri Pontianak, Jakarta Selatan. Undangan terbuka untuk umum. Ingin berpartisipasi silakan Loget Islam Indonesia. Terima kasih buat semuanya. Sampai kajian kali ini. Apapun yang berbuat berani bertanggung. Siapa yang melanggar hukum pasti akan terproses. Hati-hati, mulutmu harimaumu, jarimu harimaumu. Terima kasih dari saya kembalikan kepada Sugi untuk ditutup session kali ini. Kepada Ustaz. Baik, terima kasih Bang Andi. Ini sebelum saya tutup, saya ingin berpesan kepada saudaraku sekalian. Saya mengutip Quran Surah An-Nisa 140. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala alaikum fil kitabi an iza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udzu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairih innakum idam misluhum innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Ini pesan ini sangat, peringatan Allah ini sangat menakutkan bagi saya. Mengapa saya itu tidak mau masuk ke komal-komal Kristen? Selain di situ kita dipermainkan, tidak diberi hak jawab secara penuh, ayat ini juga yang menghalangi saya untuk datang ke komal Kristen. Karena artinya dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah mengingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Tengok, Anda ingin membela Islam, wah saya naik. Sementara di situ terjadi hujatan terhadap ayat-ayat Allah. Anda punya giro naik. Itu tidak dinilai baik oleh Allah. Justru Anda dinilai munafik. Allah akan samakan kamu dengan mereka dan dikumpulkan di neraka jahanam. Padahal ini belum mati saja, belum mati saja sudah terbukti. Lihat bagaimana itu orang-orang munafik yang sering ngumpul, para penghujat itu. Lihat, mereka lebih cenderung kepada para pembela Islam, ya, atau lebih cenderung kepada para penghujat. Siapa yang mereka musuhi? Para pendakwah, para dai, para pendebat Muslim, atau pendebat Kristen? Mereka rukun dengan para penghujat, justru menfitnah kita. Termasuk Bang Zuma dikatakan murtad, dikatakan kafir, dikatakan penyesat. Siapa orangnya? Yuni contohnya. Bukti ayat ini sudah terbukti pada diri Yuni. Mereka menjadi munafik, bisa ngumpul kepada para penghujat. Ya, maka dari itu saudaraku sekalian, tinggalkan komal-komal Kristen,
Karena kalau Anda nekat, Anda melanggar An-Nisa 140. Ya, dicamkan baik-baik. Itu saja yang saya sampaikan di kesempatan malam ini. Semoga apa yang kita sampaikan, yang guru-guru kita kan dari pakar hukum seperti Uda Sondi, orang tua kita, Opung Rambe, ya, dan guru kita Bang Zuma, Ustadz kita Ustadz Arif, ya, terus saudara saya Bang Yonatan. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dan ada ilmu yang bisa kita, mungkin bila ada salah kata dari ucapan-ucapan kami itu murni dari kita, kefakiran kita, tetapi apabila ada benar itu datangnya dari Allah. Dan apabila ada salahnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.